Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jemaah ibu-ibu yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang tersayang, pada pertemuan kita kali ini kita bahas tentang pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Kemarin sudah disinggung ya Bu ya, sedikit ya. Bagaimana cerita menikahnya Nabi Muhammad dengan Khadijah. Khadijah minta Maisarah untuk ikut bersama Muhammad. Maisarah laki-laki atau perempuan Ibu? Laki-laki. Laki-laki pergi berdagang kemana? Ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Dulu cuma disebut satu daerah, disebut daerah Syam. Sekarang jadi berapa negara, Bu? 4. Ada Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Sekitar itulah, ya Bu ya. Sekitar itulah Syam namanya dulu. Apa bedanya dengan Paman Sam? Beda. Kalau Paman Sam itu sebutan orang Amerika kan? Paman Sam, pakai Sam dia, bukan Syam. Kalau ini Syam, gitu kan? Syam, nama daerah namanya Syam. Kalau Paman Sam berarti orang. Nggak tahu ya, gimana sejarah Amerika kok ada juga Paman Sam namanya Bu ya. Terus, setelah Nabi Muhammad dengan Maisarah berangkat ke mana Bu? Ke Syam. Habis itu sepulangnya Khadijah bertanya, bagaimana perjalananmu dengan Muhammad? Nah, apa kata Maisarah? Luar biasa. Biasanya engkau suruh ikut jalan dengan Abu Sufyan. Biasanya kan yang bawa barang dagangan Muhammad Khadijah siapa Bu? Abu Sufyan. Kalau enggak Abu Sufyan, Muawiyah bin Harab atau Sofwan bin Umayyah, kayak gitulah Bu ya. Bawa. Sekarang dulu ketika aku berangkat bersama itu, dia makan, aku masih suruh duduk aja nunggu barang. Tapi gitu kan. Tapi kalau sama Muhammad, dia mengikutkan aku makan bersama sama dia. Aku lelah, dia biarkannya tidur, dia yang kerja, gitu ya. Dia yang kerja, sehingga aku malu dengan itu. Kata Maisarah. Pokoknya Muhammad itu luar biasa. Luar biasa. Dia dagang jujur, disebutkannya modalnya. Dia minta untung ke orang minta untung ke orang. Orang itu disuruh berapa sanggup untuk bayar, untuk ngasih untung. Kayak gitu aja cara dagang Muhammad. Tapi alhamdulillah semuanya laku dan hebat, gitu kan. Nah, setelah itu, Ibu rahmati Allah, Ibu, habis itu Khadijah mulai tertarik. Setelah itu ada seorang bernama siapa Bu? Nafisah binti Munayyah. Datang ke rumah Khadijah. Ini teman inilah Bu. Teman arisan. Dulu ada arisan atau enggak ya? Enggak ada ya. Setelah teman lah. Datanglah Nafisah binti Munayyah. Khadijah ini menceritakan tentang hebatnya akhlak Muhammad. Nafisah menangkap. Kamu suka ya sama Muhammad? Apa jawabannya? Sebenarnya iya, cuman aku segan. Karena aku janda. Sementara Muhammad masih bujangan, segan. Apa kata Nafisah? Kata Nafisah, kalau aku bisa ngurus gimana? Apa kata ini Bu? Kata anak Khadijah, jangan, malu aku. Pandai aku ngurus, kalau aku pandai gimana? Ya kalau kau pandai ya coba-coba aja lah, mudah-mudahan jadi. Tapi dalam malunya gitu ya Bu ya. Udah malunya, mudah-mudahan jadi. Datanglah Nafisah, jadi kita singkat aja, mungkin itu berhari-hari kali Bu ya. Tapi datanglah Nafisah, setelah itu datang kepada Muhammad. Muhammad, kamu gak ingin nikah? Mau, kata Nabi, cuman aku belum punya cukup dana untuk menikah. Kau ingin menikah sama siapa sih? Korek-korek dulu kan. Mau dengan gadis atau
Janda. Itu ada nyanyinya itu, Bu. Ada nyanyinya itu di situ tuh. Mau nikah dengan gadis atau janda? Apa kata Muhammad? Siapa aja. Yang penting dia suka dengan aku dan cocok. Jadi Nabi Muhammad itu, Bu, nggak milih gadis atau nggak pilih janda. Yang penting cocok. Akhir itu ternyata kan Nabi Muhammad dan Khadijah luar biasa ya kasih sayangnya. Sampai meninggal Khadijah, Nabi Muhammad tidak bisa melupakan Khadijah. Apa kata Aisyah? Aku cemburu sama orang yang tak pernah ketemu sama aku. Istri Nabi ada 10, aku nggak cemburu sama mereka yang ada ini. Tapi dengan Khadijah, aku cemburu sekali. Kata siapa? Kata Aisyah. Apa hebatnya sih Khadijah? Karena Nabi Muhammad itu setiap ada dia nyebut siapa? Khadijah. Ada itu kakak Khadijah. Kalau mirip suaranya dengan Khadijah, cuman wajahnya nggak mirip, suaranya mirip. Kalau datang dia ngetok pintu, Assalamualaikum. Khadijah datang, kata Nabi Muhammad. Khadijah datang. Lupa Nabi Muhammad Khadijah sudah meninggal. Saking begitunya. Ibu digituin nggak sama istri ibu? Ingat terus. Enggak ya? Suami ibu ingat betul nggak sama ibu? Oh, Nabi Muhammad luar biasa ingatnya. Dengan suara, Khadijah datang. Hai Aisyah siapkan makanan. Khadijah datang. Apa kata Aisyah? Khadijah mana udah meninggal dari dulu. Oh iya ya, itu Nabi Muhammad. Gitu saking senangnya dengan Khadijah. Bayangkan, ini bukan masalah janda, bukan masalah gadis. Gadis sakit kepala, ada juga yang sakit kepala kita dengan lihat gadis. Janda dia baik lah. Baiknya Khadijah gimana? Coba bayangkan gimana, Bu? Apa kata Khadijah? Luar biasa nih ya singkatnya. Apa kata Khadijah? Hai Nabi, jika seandainya kau masih butuh pertolonganku, duitku segala macam, dan aku sudah tiada, kan habis duit Khadijah tuh, aku sudah tiada. Yang ada hanya tulang menulangku karena aku sudah meninggal dunia. Ambil tulangku itu untuk perjuangan Islam. Ada nggak ibu berpesan gitu kepada suami ibu? Habislah duitku semua, nggak ada masalah. Hebat kan? Ibu kalau ngasih duit sama suami berani nggak nih? Kalau kan ada pepatahnya itu mengatakan duit suami adalah duit istri. Duit istri bukan duit suami. Kan gitu kan istilahnya kan. Tapi kalau Khadijah tuh enggak. Semua apa yang ada pada dia dikasih untuk Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad enggak terlalu sayang sama Khadijah. Luar biasa. Sampai tulangnya pun dikasih. Oh, luar biasa. Makanya Nabi Muhammad enggak bisa melupakan. Nah, gitulah contohnya. Akhirnya kan singkat cerita. Kita kembali ke cerita ini. Apa katanya kata Nafisah, kalau janda aku tawarkan kepadamu gimana? Ya boleh aja, tapi siapa? Kata Nabi Muhammad, Khadijah menurutmu bagaimana? Jangan disebut itu nama. Aku itu adalah bosku itu. Macam-macam kau Nafisah, nanti aku dipecat, masalah besar buat aku nanti. Jangan disebut-sebut itu Nafisah. Itu kata Nabi Muhammad kepada Nafisah. Kata Nafisah, kalau aku bisa mengurus bagaimana? Kau mau nggak? Dikorek, mau nggak kalau aku mengurus? Sebenarnya mau, tapi takut dan malu. Kalau itu udah apa namanya itu? Itu sudah modal tuh. Tenang aja, nanti insya Allah aku bisa ngurus. Baik-baik ya Nabi saya ngurusnya, jangan sampai salah. Nanti aku jadi masalah. Padahal sebenarnya tadi yang suka siapa? Nabi Muhammad. Itu hebatnya Nafisah. Kalau ibu jadi mak complang ya begitu caranya. Jangan langsung apa? Ngasih tahu tuh Syanu tuh suka sama kamu tuh sebenarnya. Jangan, nanti jatuh wibawanya. Jangan bilang dulu, korek dulu. Bapak, Pak, Ibu paham nggak? Korek dulu. Apa maunya dia? Habis itu baru masukkan. Itu hebatnya Nafisah. Ya kan? Habis itu, Pak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu, singkat cerita, dia datang kepada Khadijah, kemudian Nafisah bilang, sebenarnya Muhammad juga suka, cuman dia segan sama aku. Ada angin ini, kata siapa? Khadijah. Kalau begitu, kata Khadijah, apa selanjutnya? Biar aku datang ke Muhammad, minta dia untuk melamarmu. Datang lagi kepada Muhammad, Muhammad, Khadijah nggak apa-apa katanya, bukan mau, dibilang nggak apa-apa. Kalau kau mau, ya datanglah hari Senin.
Sebab kalau hari Selasa harga naik. itu bahasa marketing. Hari Selasa gimana? Harga naik. Jadi sekarang nggak datang. Sebab banyak orang yang butuh sama siapa? Sama Khadijah itu banyak yang lamar. Cuma dia nolak-nolak. Tapi kalau kau datang sekarang, mungkin bisa. Akhirnya Nabi Muhammad cepat-cepat datang kepada pamannya Abu Thalib, minta Abu Thalib melamarkan Khadijah. Apa kata Abu Thalib? Muhammad, nggak salah kau. Padahal orang-orang hebat melamar Khadijah ditolaknya. Sementara kau begini, berani kau melamar? Coba aja dulu paman. Kalau mau ya rezeki, kalau enggak ya gimana lagi. Saya siap tuh menerima. Apa kata Abu Thalib, dipaksa terus? Ya, aku datang. Tapi kan kalimat Abu Thalib ketika melamar kan bagus ya Bu ya. Apa kalimatnya Bu? Sesungguhnya kita diciptakan dari satu keturunan, yaitu keturunan Ismail. Kita dianggap sama dulu. Nah, dianggap sama. Satu keturunan Ismail. Habis itu gimana? Nah, dari satu keturunan, kemudian kalian lihatlah bagaimana Muhammad. Kalian carilah pemuda yang sebaik Muhammad. Sekarang memang dia begini, tapi besok dia akan menjadi luar biasa ini. Keilmuannya, kemudian akhlaknya, nggak ada orang yang sama dengan Muhammad. Ayolah, sekarang begini dia. Apa kata ini? Kata Abu Thalib berikutnya. Jika kalian sampaikan saja berapa maharnya, kami akan bayar. Mahar Nabi Muhammad itu berapa ya? Nanti jadinya itu 20 ekor onta, sekitar berapa tuh? 20 ekor onta kali 30 juta berapa? 600 ya? 600 dan 5 ukiah emas. Sekitar 400 jutaan lah. Berarti mahar Nabi itu ada sekitar 1 M. Mahar Nabi untuk Khadijah itu M mahar. Jadi akhirnya singkat cerita, karena kita ingin cepat aja nih, nikahlah Nabi Muhammad dengan Khadijah. Dan setelah nikah Bu, lahirlah berapa? 6 orang anak. 2 laki-laki, 4 perempuan. Siapa aja yang laki-laki? Pertama Qasim. Ini anak Nabi pertama, Qasim, meninggal dunia usia 2 tahun. Nabi Muhammad digelari dengan Abu Qasim, bapaknya si Qasim meninggal. Kemudian anak yang kedua Zainab. Yang kedua Bu, Zainab dinikahi nanti oleh siapa Bu? As bin Wa'il. As bin Wa'il namanya Bu. Nanti As bin Wa'il juga masuk Islam setelah perang Badar. Kemudian dia punya anak sebenarnya, nama anaknya Umamah bin As bin Wa'il. Umamah, laki-laki anaknya Bu. Tapi meninggal dunia setelah perang Badar juga. Usianya 4 tahun. Jadi sebenarnya Nabi punya cucu dari Zainab. Terus sebenarnya Nabi juga punya istri namanya Zainab, 2 malah Zainabnya. Zainab binti Jahas sama Zainab binti Khuzaimah. Ada 2 nama istri Nabi Zainab juga. Jadi orang Arab tuh namanya sama aja. Ibu ya. Terus Ruqayyah nanti nih, sebenarnya awal-awalnya Ruqayyah nikah sama anak Abu Lahab namanya Utbah. Kemudian cerai, kemudian nikah lagi dengan kemudian Utaibah, adiknya Utaibah nikah dengan siapa? Ummu Kalsum, tapi cerai. Riwayat itu mengatakan mereka belum sempat masuk kamar. Jadi masih gadis tuh. Cerainya cerai apa namanya, Bu? Cerai gadis ya. Gimana tuh ya? Dia belum sempat masuk kamar karena mendengar Abu Lahab Ibu tahu kan? Abu Lahab paman Nabi itu mendengar Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi. Benci sangat luar biasa, akhirnya suruh anaknya menceraikan 2 langsung anak Nabi. Jadi boleh nggak Bu menikah 2-2 gitu, boleh nggak Bu? Dalam Islam boleh Bu. Paham nggak Ibu 2-2 Bu? Ibu nikah dengan suami Ibu, betul kan? Ya kan? Adik Ibu nikah dengan adik suami, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu suami Ibu nikah dengan Ibu langsung nikah dengan adiknya Ibu. 2 langsung nggak boleh. Tapi kalau 2-2 begitu boleh. 2-2 itu boleh. 2 di sini, boleh. Ini nikah dengan ini, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Ya kan? Ada kasus tuh. Ada.
kakaknya nikah sama kakaknya. Yang jadi penitianya kan adiknya berdua nih. Adiknya suka-suka nikah juga setahun setelah itu. Ada kasus ketemu sama orang itu. Apa kata ayah kata ibunya? Aduh, besan saya 2 kali ke dia aja. 2 kali besan. Terus Bu, Fatimah nanti nikah dengan, tapi Ruqayyah awalnya setelah itu nikah dengan siapa Bu? Utsman. Ruqayyah meninggal dinikahkan oleh Ruqayyah sebenarnya punya anak Bu, namanya Abdullah. Abdullah bin Utsman. Usianya 2 tahun meninggal. Punya anak sebenarnya. Ummu Kalsum nikah dengan Utsman, usia baru 6 bulan pernikahan meninggal. Jadi belum sempat punya anak. Fatimah lah punya anak, nikah dengan siapa Bu? Ali. Anaknya ada 2, siapa Bu? Hasan dan Husain. Hasan usianya sampai 52 tahun, Husain usianya 51 tahun. Husain meninggal di Karbala karena dipancung kan? Karena di perang itu. Hasan meninggal gara-gara diracun. Cuman tidak ketahuan siapa yang meracun. Tapi usianya sampai berapa Bu? 52 Hasan, 51 Husain. Berarti anaknya banyak nggak tuh? Pasti banyak lah, orang sudah usia 50-an kan Bu ya. Makanya anak keturunan Nabi itu dari Hasan dan Husain aja, dari anaknya Fatimah. Maka yang jadi habaib itu rata-rata dari Hasan dan Husain. Kemudian terakhir anak Nabi bersama Khadijah namanya siapa Bu? Abdullah. Bersama Abdullah. Abdullah juga meninggal dunia usia 2 tahun juga. 2 tahun. Itu 2 laki-laki, 4 perempuan. Tapi ada satu lagi laki-laki anak Nabi, tapi bukan dengan Khadijah. Dengan siapa Bu? Maria Kip. Iya, ada satu orang. Anaknya bernama Ibrahim. Tapi meninggal usia 1 tahun 8 bulan. Jadi Nabi tidak punya anak laki yang meneruskan keturunan. Cuma 1 anaknya yang meneruskan keturunan pun dari perempuan, itu Fatimah. Bu, singkat cerita Nabi Muhammad terus berdagang ya. Dari usia 25 sampai usia 40. Tapi sampai inti-intinya tuh dagangnya sampai usia 38 teman Bu. 38 karena di usia 38 Nabi Muhammad siap-siap untuk menerima wahyu kan gitu ya. Siap-siap menerima wahyu. Dagang. Tapi nanti setelah Nabi Muhammad menerima wahyu di umur 40 tahun, Nabi Muhammad nggak dagang lagi. Nggak dagang lagi. Sibuk menyampaikan wahyu. Habislah duit Khadijah, yang semangat dagang itu cuma Khadijah nanti. Habis duit Khadijah selama 13 tahun. Dari mana? Dari semenjak diangkat menjadi Nabi sampai 13 tahun setelah Nabi Khadijah meninggal dunia. Habislah duit Khadijah untuk itu. Dipergunakan oleh Nabi Muhammad untuk dakwah. Tapi kan sebenarnya bukan duit Khadijah sendiri itu Bu ya. Duit bersama ya Bu ya. Karena Nabi Muhammad juga ikut nyari dari usia 25 sampai 38 kan. Nah, itu disebut harta apa namanya Bu? Harta gono begini. Kau begono, aku begini. Dah Bu ya. Setelah mereka meninggal masih kecil-kecil ya Bu ya. Semua perempuan memeluk agama Islam. Tapi lebatnya Nabi Muhammad ini Bu, punya anak semuanya masuk Islam. Kecuali yang laki-laki 2 kecil itu tuh nggak sempat kan. Terus semuanya masuk Islam, meninggal sebelum Nabi meninggal dunia. 4 orang perempuan, 3 orang meninggal sebelum Nabi meninggal dunia. Kecuali 1 aja. Siapa itu? Fatimah. Fatimah meninggal dunia setelah 6 bulan Nabi Muhammad meninggal dunia, usia 20 tahun. Fatimah itu nikah usia 16 tahun, meninggal usia 20 tahun setelah 6 bulan Nabi Muhammad meninggal dunia. Singkat umurnya Bu ya. 20 tahun. Nah, Bu ya, pokoknya Nabi Muhammad hidup bahagialah bersama Khadijah. Ini puing-puing bekas rumah Khadijah dengan Nabi Muhammad. Ini puing, nggak kelihatan ya Bu ya. Ini contoh aja. Kalau orang mengatakan di mana rumah Nabi Muhammad, di mana rumah yang paling besar, orang mengatakan Bu, rumah Nabi Muhammad. Dulu ada puing-puing begini, sekarang udah nggak ada puing-puing ini. Kamar Nabi Muhammad, Ibu ya ini ya. Ini ruang tamunya, ini musola tempat
sholat Nabi Muhammad. Ini tempat lahirnya Fatimah. Kayak gini aja Bu. Ini pintu kamar Nabi. Ini ruang mihrab tempat tamu. Kayak gitulah kira-kira rumah Nabi. Ini tempat berdagangnya Khadijah, bagian depan tempat berdagang. Ini apa Bu? Rumahnya di belakang. Kayak ibaratnya apa itu Bu ya? Ruko ya? Kayak ruko ya Bu. Ini tempat dagang. Ini kamar Nabi Muhammad ya. Ini dua ini apa Bu? Ini dua kemana Bu? Nih sini dia. Ruang apa tuh? Ruang tamu di sini. Kayak gitulah. Kayak rumah Ibu ya. Ini tiganya mana Bu? Tiga Bu. Ini Bu ya. Tiga itu apa? Pintu kamar Nabi masuk ke sini. Gitu kan? Terus ruang tamunya mana lagi? Nomor 1. Gitulah pikiran. Ini ruang tamunya di sini. Nomor 4. Musola. Jadi dekat ruang tamu itu ada musola. Kayak gitu ya Bu. Biar orang bisa sholat di situ. Dan ini tempat lahirnya Fatimah di sini. Di belakang di dapur ya Bu ya. Ibu lahirnya di mana? Saya juga di dapur lahirnya. Sama Fatimah. Di dapur ya lahir. Karena saya dibidani didukuni oleh dukun. Ibu dukun beranak, bukan dukun beranak. Dulu orang dukun beranak, nggak bidan kan. Sekarang dukun beranak udah nggak ada ya Bu ya? Nggak ada ya. Bidan langsung ya. Kalau dulu ada dukun beranak dulu. Sekarang nggak ada. Lanjut. Nah, kira-kira kalau perkiraan letak rumah Nabi Bu, ini kan Safa Marwah ya. Berarti ini Marwah. Disinilah rumah Nabi Muhammad Bu. Dengan iya. Ini kan Safa, ini Marwah. Disinilah rumah Nabi Muhammad. Sekitar inilah. Ya Bu ya. Sekarang udah nggak ada ya Bu ya. Nggak ada. Lanjut. Hikmah menikah udah jelas ya Bu ya. Nah tadi udah dijelaskan, nggak perlu dijelaskan ulang ini. Jadi ini Bu, menikah janda tidak jadi masalah. Yang penting cocok. Yang paling penting lagi Bu, nikah walaupun dia belum ada apa-apanya itu anak muda tuh Bu, tapi terlihat potensinya Bu, itu nggak apa-apa dinikahkan aja, gitu kan? Ya kan? Daripada dia punya banyak duit, tapi duitnya dari orang tuanya, nanti cara hidup dia nggak bisa habis tuh nanti. Yang bertahan hidup itu adalah laki-laki yang luar biasa seperti Nabi Muhammad. Walaupun belum ada apa-apanya, belum banyak duitnya, tapi insya Allah akan jadi orang besar. Itu kan kelihatan aja itu Boya dari apa Boya dari semangat hidupnya kan kelihatan. Nah itu aja lah. Lanjut ya. Perbedaan umur jadi masalah ya Boya. Ada masalah. Lanjut. Di usia berapa sekarang nih Bu? Lanjut kita Bu, dari 25 kemana lagi? 35. Ini cepat aja kita dari 35. Usia Nabi ketika itu sudah 35 tahun, berarti sudah 10 tahun menikah dengan Khadijah. Adalah sebuah renovasi terjadi. Renovasi apa Bu? Renovasi Ka'bah. Kenapa direnovasi Ka'bah tersebut? Karena banjir. Ka'bah itu kan agak turun ke bawah gitu ya. Ini bukit-bukit, ini agak turun ke bawah kan? Ka'bah itu kan? Kalau ada air, dia banjir tuh. Ya kan? Dia banjir, ya kan? Sekarang karena ada penyedot air aja, yaitu pompa untuk ngeluarin. Dulu kan kalau udah ini kan air ke situ semua kan? Banjir tuh. Banjir dulu orang pakai semen atau enggak, Bu? Kalau bangunannya, Bu. Pakai tanah liat aja kan? Digitu-gituin kan? Tanah liat. Kalau kena air lama, hancur dah, keropos ya kan? Nah, Ka'bah itu keropos. Apa kata orang Mekah? Kita harus renovasi Ka'bah. Tapi nggak ada satu orang pun yang berani untuk mulai merenovasinya. Kan direnovasi kan dihancurkan dulu, baru dibangun lagi kan? Nggak ada satupun yang berani. Nggak ada satupun yang berani. Apa sebab? Mereka masih ingat kejadian 35 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad lahir. Apa kejadiannya? Tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi mereka habis oleh tentara ababil, burung ababil. Mereka takut kalau mereka runtuhkan juga Ka'bah, nanti mereka mati. Akhirnya nggak ada yang berani. Ada seorang bernama siapa Bu? Umayyah apa Bu? Abu Umayyah bin Mughirah. Sebenarnya namanya Abu Umayyah Bu, namanya Umayyah. Tapi sebenarnya namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Ini adalah ayahnya Khalid Bu. Ayah siapa Bu? Khalid bin Walid bin Mughirah kan? Berdirilah Bu. Ibu kayaknya nyaman ngelihat wajah saja.
Boleh berdiri ya? Jadi enggak itu. Jadi Walid bin siapa namanya? Sebenarnya namanya Walid, tapi dia digelar dengan Abu Umayyah karena namanya ada nama anak pertamanya siapa namanya Umayyah. Ya. Abu Umayyah bin Mughirah. Sebenarnya Walid bin Mughirah. Apa katanya? Dia awalnya sebenarnya dia orang baik, aslinya orang baik. Tapi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dia jadi jahat dia. Jadi jahat. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Tapi anaknya Khalid masuk Islam kan? Khalid bin Walid kan? Bin Mughirah. Habis itu Bu, apa kata dia? Biarlah aku hancurkan dulu ini, Ka'bah ini. Aku hancurkan Ka'bah ini. Nanti kalau terjadi apa-apa sama aku, nanti kalian nggak usah ikut. Karena kan kita menghancurkan Ka'bah ini bukan untuk menghinakannya, tapi kita akan bangun lagi. Niat kita kan jelas. Kata siapa? Walid bin Mughirah. Orang nggak ada yang berani tuh. Akhirnya dia coba hancurkan. Habis itu 2 hari, 4 hari, 5 hari, nggak terjadi apa-apa pada dirinya. Nggak apa, berarti nggak apa-apa deh. Akhirnya mereka hancurkan sama-sama. Ka'bah itu mereka hancurkan sama-sama. Setelah hancur, Bapak Ibu dirahmati Allah, baru mereka bangun. Cuma, ini Bu, apa cumanya Bu? Kata mereka, kalau membangun Ka'bah ini adalah rumah Allah, tidak boleh kita, tidak boleh dari duit haram. Semuanya harus duit halal. Nggak boleh dari hasil menipu, nggak boleh dari hasil judi, nggak boleh dari hasil mencari dari perzinaan, nggak boleh dari macam-macam lah. Pokoknya uang yang harus masuk ke Ka'bah adalah duit halal. Jadi Bu, orang Arab begitu aja tahu mana halal mana haram. Akhirnya Bu, nanti Bu, ini sejarahnya begini nanti Bu. Nih Bu, mana dia? Nah ini nanti. Awalnya Ka'bah itu Bu, dia agak panjang begini. Agak panjang. Panjangnya itu ada sekitar 20 meter. Lebar ya Bu ya? 20 meter. Gitu kan? Terus setelah itu Bu, karena mereka harusnya kan begini nih, panjang begini. Tapi mereka hanya bisa membangun 10-12 meter. Jadi ada beberapa meter yang tidak bisa mereka bangun. Gara-gara apa Bu? Duit habis. 8 meternya mereka buat melingkung gini aja. Buat melingkung. Makanya mereka sebut kita sebut Bu? Hijir Ismail. Apa kata Nabi? Siapa yang sholat di sini berarti dia sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Aslinya Ka'bah itu Bu, ini pintunya itu di bawah. Agak naik sedikit, Ini naik betul kan? Sekarang ini naiknya 2 meter malah di sini kan pintunya kan? Harus pakai tangga kita. Nggak bisa kan naik kan, kalau begini kan kita kan 2 meter kan dinaikkan. Tujuannya apa Bu? Biar tidak semua orang bisa masuk kan, dinaikkan. Jadi Bu, mohon maaf ini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita menyembah batu atau bukan? Bukan kan ada orang non-muslim bilang, orang Islam itu sama aja, katanya nggak boleh menyembah apa-apa. Mereka nyembah batu tuh. Buktinya ini Bu, Ka'bah ini dirubah-rubah. Kalau seandainya batu yang kita sembah Bu, berarti dia tidak boleh dirubah. Atau patung lah, nggak boleh dirubah. Ini boleh dirubah-rubah. Betul kan? Berarti bukan ini yang kita sembah. Apa yang kita sembah Bu? Allah. Cuma ini sebagai pemersatu kiblat aja. Agar kiblatnya sama. Kan nggak enak. Kalau ada yang ngadap ke sini Bu, habis itu sholatnya ada yang ngadap ke belakang, ada yang ngadap ke situ. Kan nggak enak kelihatannya kan? Kan kalau enak itu kan lurus gitu kan. Itu kan kayak gitu aja kan. Untuk penyatuan, apa kata Umar? Ini kata Umar nih. Kan di sini ajar aswad nih Bu ya. Apa kata dia? Hei batu, aku lebih mulia daripadamu batu. Dia ngomong sama batu tuh gitu. Aku lebih mulia daripadamu, kau batu, aku manusia yang akan menjalankan kehidupan alam semesta ini di alam bumi ini. Kalau bukan karena Rasul yang menciumku, bukan karena Rasul yang menyuruhku untuk menciummu, aku nggak akan cium deh. Tapi karena Rasul menyuruh aku untuk menciummu, aku cium aja lah. Itu bukan karena batu, tapi kenapa? Perintah. Gue paham ya? Ini bukan karena itu. Jadi bukan yang kita agungkan itu bukan batu, tapi apa? Allah. Allah yang kita agungkan, cuma untuk pemersatu kiblat ya situ aja. Ya kan? Dulu kita pernah kiblat beda nggak Bu? Mana dulu kita kiblatnya Bu? Kemana Bu? Masjidil
Aqsa. Berapa lama Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Aqsa dan membelakangi Ka'bah? 16 bulan. Setahun 4 bulan. Ya kan? Berarti Ka'bah yang kita sembah atau enggak sebenarnya? Allah. Lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Dulu kita menghadap ke barat. Ke barat kalau di Nabi ke barat dulu tuh. Karena arah apa tuh? Arah Syam itu kan. Nah sekarang hadap ke timur. Yaitu apa? Ka'bah. Bayangkan sama ibu tuh. Berarti yang kita hadapi Ka'bah atau bukan? Bukan. Dulu Nabi Muhammad 16 bulan sholatnya ngadap ke mana? Ke Masjidil Aqsa, Palestina. Habis itu disuruh sama Allah ngadap ke mana? Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang arahkan wajahmu kalau hasad ke mana? Ke Masjidil Haram. Dulu boleh. Nah, itu Bu, ilustrasinya Ibu ya. Dulu panjang, habis itu dibuat mereka ini Bu. Tapi untung juga bagi kita nih membuat ini Bu. Apa untungnya Bu? Kita bisa sholat dalam Ka'bah walaupun tidak masuk dalam pintu. Itu untungnya bagi kita nih hikmahnya. Terus Nabi Muhammad bilang apa? Dulu kata Nabi Muhammad, Ka'bah ini panjang. Panjang dulu sampai 20 meter. Tapi sekarang tinggal 12 meter aja. Dibuat seperti kubus dulu seperti persegi panjang. Aku kepengen robah lagi seperti yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuman kalau aku robah, nanti apa pendapat orang-orang yang sudah terbiasa ngelihat itu? Nanti masalah pula gara-gara ini. Daripada masalah, bebek gitu aja lah. Gitu kan? Jadi apa itu namanya perkataan Nabi Bu? Daripada ada masalah, nanti ini nggak terlalu penting betul. Daripada bermasalah, lebih baik biarin aja. Itu kata siapa? Nabi Muhammad. Tapi aku kepengen untuk merubah seperti Nabi Ibrahim. Tapi daripada masalah, nggak salah. Itu namanya dalam pelajarannya Nabi menjelaskan sama kita namanya saddu zari'ah. Sebelum terjadi masalah daripada ini. Jadi kan ilustrasi Ka'bah diperbaiki terus, Ibu diperbaiki berkali-kali nggak perbaikan Ka'bah nih Bu? Berkali-kali diperbagus sampai terakhir diperbaiki itu Bu pada masa Turki Utsmani Abdul Hamid terakhir itu Bu. Abdul Hamid itu terakhir Bu. Tahun sekitar 300 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum diperbaiki. Masih segitu-gitu aja. Ya Bu ya. Nah, itu Ka'bah. Kita kembali ke tadi ya Bu ya. Mana dia? Tapi ini cerita yang intinya Bu. Apa cerita intinya? Terjadi ini Bu. Terjadi apa? Kan mereka pindahkan dulu apa yang mereka pindahkan Bu? Hajar Aswad itu. Karena batu Hajar Aswad itu adalah batu di mana Bu? Batu di mana? Di surga. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kekurangan batu, datanglah Jibril mengantarkan satu batu untuk menyempurnakannya. Hai Muhammad, hai Ibrahim, taruh di sini, di sudut ini. Taruh di sudut ini nih untuk menyempurnakannya. Ini batu dari Ka'bah. Tapi Nabi Muhammad dalam hadis itu mengatakan batu itu awalnya putih. Batu itu awalnya putih. Tapi Nabi yang nyebutkan begitu. Karena dosanya manusia jadi hitam. Allahu alam. Saya nggak pernah melihat batu itu putih. Sekarang sudah menjadi batu hitam. Walaupun itu namanya batu putih, tapi namanya juga batu Hajar Aswad, batu hitam. Batu itu sebesar ini cuma batu itu. Dulu pernah pecah karena dicongkel oleh orang Qaramitah. Qaramitah itu orang Iran ke situ. Dia belum Muslim ketika itu. Dia pernah datang ke situ. Habis itu mereka jarah batu itu mereka ambil. Pemerintahan Turki Utsmani lah yang bayar agar batu itu dikembalikan. Dikasih duit banyak-banyak, batu itu dikembalikan. Dan batu itu sekarang pecah. Awalnya 1, tapi pecah jadi berapa Bu? 7 keping kecil-kecil seperti sebesar kurma 7. Tinggal batu 7 keping. Yang paling kecilnya sebesar kurma gitu. Bu kalau ngelihat kan ada kayak ditempelkan di lilin. Ada lilin warnanya hitam juga kayak lilin Bu ya. Kayak katanya lilin, tapi saya merasakan nggak kayak lilin. Kalau lilin kan lunak ya Bu, ini keras. Nggak tahu lilin apa itu. Ditempelkan di situ. Bu, apa kata Nabi Muhammad? Batu itu ibarat tangan Allah. Ini ibarat aja Bu ya. Batu itu ibarat tangan Allah. Siapa yang bisa menciumnya berarti mencium tangan Allah. Siapa yang bisa menjabatnya kan begini, berarti telah menjabat tangan Allah. Makanya Ibu,
kalau ingin tahu ada batu di surga, ibu ingin merasakan batu surga, ya itulah batu Hajar. Itu satu-satunya batu dari surga. Berarti surga itu sudah ada atau belum? Belum. Sudah. Sudah, maaf. Sudah ada belum? Sudah. Tapi di mana tempatnya Allahu a'lam. Itu batunya sudah ada. Tapi ibu nanti nanya, oh batunya cuma kayak batu itu aja ya, sama ya kayak batu. Allahu a'lam lah bu ya. Cuman ya begitulah. Ada batu. Kalau orang mencium, kata hadis Nabi nih bu ya, kita kan percaya sama Nabi. Apa kata Nabi? Siapa yang menciumnya akan ditariklah dosa-dosanya. Siapa yang ingin taubat. Kalau yang nggak ingin tobatnya diterima ya nggak bisa. Dah bu ya. Sampai usia Nabi berapa tadi bu? 35 tahun. Tapi hikmahnya apa? Nabi Muhammad itu hampir orang bertikai gara-gara batu Hajar Aswad itu kan. Orang bertikai gara-gara batu Hajar Aswad itu. Nabi Muhammad cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya bu? Apa kata Nabi Muhammad? Karena kata mereka, siapa yang duluan masuk ke Masjidil Haram lewat pintu ini, maka dia yang menjadi hakim kita. Nabi Muhammad itu kebiasaannya bu, ya, dia nggak datang siang hari dan nggak datang sore hari. Tapi Nabi Muhammad ke Ka'bah itu datangnya kapan? Malam hari. Sekitar jam 11 malam itu orang udah habis. Karena gelap kan? Udah gelap. Jadi Muhammad kebiasaannya tuh datang. Kalau datang pagi dan siang hari orang tawafnya pakai apa? Tak baju. Ini dia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghindari itu, datangnya malam hari. Dan Nabi Muhammad masuklah ke Ka'bah orang yang pertama karena dia datang jam 12 malam. Apa kata mereka? Oh, kalau ini yang datang duluan kami suka ini jadi hakim. Dia digelari apa? Amin. Pasti jujur dia nih, pasti mantap cara penyelesaian. Dan penyelesaian Nabi Muhammad itu out of the box. Bahasanya itu, di luar dari perkiraan orang. Dia mengatakan, kalian mengangkat aku sebagai hakim, mengadili kalian ini daripada kalian berkelahi habis itu. Ini menandakan bahwa orang Arab itu sedikit aja masalah kelahi bunuh-bunuhan. Arab begitu gayanya. Nabi Muhammad mendamaikan. Gimana caranya? Ambilkan aku selendang, ambil. Diambilkan selendang, ditaruhlah batu Hajar Aswad di situ. Kemudian bilang apa? Masih satu ketika itu. Seluruh kepala suku tolong angkat. Apa bu? Angkat ini selendangnya. Mereka pas ketika mengangkat selendang berair mata semua. Oh, berarti ini milik kita bersama. Ini milik kita bersama. Kita harus jaga sama-sama. Ngapain gara-gara ini kita berkelahi? Udah dekat, Nabi Muhammad minta izin. Boleh aku masukkan? Boleh. Luar biasa ya bu ya cara menyelesaikannya ya. Nabi Muhammad usianya berapa bu? 35 tahun tapi bisa menyelesaikan seluruh negara lah. Satu negara diselesaikan sama Nabi Muhammad. Kita usia 35 tahun belum tentu bisa menyelesaikan apa-apa lagi. Pusing aja. Gak selesai-selesai masalah sama kita ibu ya. Nabi Muhammad selesai nggak masalah sama dia bu? Selesai. Nabi Muhammad meninggal dunia itu seluruh Jazirah Arab sudah Islam. Jazirah Arab itu 7 negara bu, 7 negara. Arab Saudi paling besar tuh, ini dia. Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain. 7 negara bu. Islam pada masa Nabi Muhammad. Cara menyelesaikan masalah bu, gampang. Nabi Muhammad itu istrinya berapa? 10. Selesai nggak semua? Selesai. Ada bapak-bapak punya istri satu pun sakit kepalanya. Sakit pula nggak bisa selesai. Jangankan itu bu, istri kan anak orang lain. Anak kita sendiri, anak kita sendiri bu. Darahnya darah kita, dagingnya daging kita, tulangnya tulang kita, kopian kita bu. Dihadapkan kepada kita. Pak, bu, bagaimana cara menyelesaikan masalah anak bapak ibu? Pusing saya lihat dia pusat, terserah dia aja lah pusat. Terserah dia aja, pusing saya lihat dia pusat. Banyak orang dihadapkan masalah anaknya ke dia bilang apa bu? Pusing, nggak tahu caranya saya. Nabi Muhammad bukan anaknya yang diselesaikan, tapi bu, negara. Nabi Muhammad anak dan istrinya masuk surga semua nggak? Semua anak Nabi masuk surga, semua istri Nabi masuk surga, semua orang yang berdekatan dengan Nabi masuk surga semua. Malahan cucu Nabi, kalau anak Nabi perempuan bu ya, Fatimah. Apa kata Nabi? Fatimah ini nanti jadi ketua perempuan di surga. Ketua perempuan itu apa tuh bu? Ketua arisan.
Nih kalau ibu mau buat arisan nanti mau jalan-jalan ibu nanti rihlah ibu-ibu majelis taklim ini. Ibu harus minta izin dulu sama siapa? Fatimah ketuanya. Minta izin dulu ibu. Ketuanya Fatimah. Bukan hanya sekedar masuk surga bu, tapi jadi sayyidati jannah. Penghulunya surga, ketua di surga. Apa kata Nabi Muhammad? 2 orang cucuku ini, Hasan dan Husain, ketua pemuda di surga. Bayangkan ibu, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi ketua pemuda. Kalau bapak-bapak ini ngadakan acara, harus minta izin sama Hasan dan Husain. Misalnya lomba 17 Agustus, nah, harus minta izin dulu sama siapa? Gimana pendapatnya? Harus ada tempat tanda tangannya. Kalau nggak ada tanda tangan, nggak jadi acara. Itulah kira-kira bu. Dah selesai itu bu ya. Hebat nggak Nabi Muhammad itu bu? Hebat. Istrinya semuanya masuk surga. Dah. Sekarang kita pindah ke mana lagi bu? Kemana kita pindah bu? Kita pindah ke usia Nabi dari 35 sampai kemana sekarang bu? Setelah 35 langsung lompat ke 38. Judulnya adalah di bawah naungan apa bu? Kenabian. Nah, di Gua Hira ketika usia Nabi Muhammad itu hampir mendekati 40. Usia berapa bu? 38. Beliau mulai gelisah. Ini tuh apa hidup ini sebenarnya? Jadi bu, banyak duit tidak membuat senang. Istri cantik tidak membuat senang. Walaupun istri itu mengabdi luar biasa tidak membuat senang. Pokoknya semuanya ada dunia tidak membuat senang. Senang itu adalah ketika dekat dengan Allah. Itu yang Nabi cari. Kosong rasanya hati ini. Ibu rata-rata begitu bu. Orang kalau kaya punya segalanya bu, kalau nggak ada Allah di hatinya bu, kosong rasanya. Gersang. Nabi Muhammad mikir, oh siapa apalah ini Allah, apa ini Allah. Mengasingkan diri untuk memikirkan itu. Untuk apa hidup sebenarnya nih? Apakah begini-begini aja? Makan, minum, beranak, cucu segala macam mati lagi. Apakahnya itu hidup? Enggak. Apakah, bukan itu hidup. Nabi Muhammad berusaha untuk mencari Tuhan pakai apa bu? Pakai akalnya. Ketemu nggak bu? Nggak ketemu. Pusing sendiri aja Nabi Muhammad. Nggak ketemu. Nabi Ibrahim dulu pernah mencari Tuhan pakai akalnya, ketemu nggak? Nggak ketemu juga. Nabi Muhammad malah mengilustrasikan Tuhan itu seperti benda-benda ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Cari Tuhan bu, lebih mirip ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Tuhanku tuh di situ tuh di bintang tuh dia duduk sekarang di situ tuh di sana dia. Diperhatikan kita alam semesta ini. Tapi ketika bintang hilang dia bilang apa? Nggak mungkinlah Tuhan itu begitu. Kalau dia hilang nanti siapa yang akan mengasihi tumbuh-tumbuhan ini tetap hidup? Nggak mungkin. Karena setiap tumbuhan itu ada yang bertunas, ada yang mati. Nggak mungkin. Harus Tuhan itu harus hidup terus. Harus nggak boleh hilang-hilangan. Masa Tuhan ngumpet-ngumpet nggak boleh? Kata siapa? Dicari pakai otak tuh. Habis itu datang dilihat apa? Bu, nah, di sini Tuhan saya duduk deh. Terus bulan juga hilang. Sementara angin ini masih patut berembus kiri dan kanan. Kalau dia nggak berembus kiri kanan siapa? Nanti datang pula angin golodo nanti. Brrr, ini terserah angin aja kan. Harus ada yang ngatur. Kata siapa bu? Kata Ibrahim. Habis itu dia lihat apa tingkatnya bu? Matahari. Pas lihat matahari, di situ Tuhan saya duduk tuh. Dia lebih besar nih. Tapi matahari habis itu hilang. Setiap orang butuh nafas. Kalau nggak ada yang mengatur, ada nafas yang cepat nanti. Ada yang lambat. Harus ada yang ngatur. Bu, mau maaf ya bu. Bu, kita ini ngatur diri kita sendiri nggak bu? Ibu ngatur diri ibu nggak? Ya. Kita kan kita yang ngatur nih. Kita ngasih makan, kasih minum. Kan kita yang ngatur diri kita bu. Tapi pada hakikatnya kita ngatur seutuhnya atau enggak bu? Contoh bu. Ibu ketika lapar, itu yang datang ke lapar siapa? Allah yang Maha Kuasa. Atau ibu sebut nggak tahu saya di mana datang, pokoknya lapar aja gitu ya. Kalau sebelum ibu tahu Tuhan, kalau ibu tahu Tuhan itu mengatakan Allah. Enggak, saya nggak tahu lapar aja. Ibu bisa menahan diri nggak untuk nggak makan? Nggak bisa. Apa sebab? Kalau ibu tahan diri untuk nggak makan, saya nggak akan makan 3 hari, mati kita bu, mati. Harus makan. Berarti ada yang membuat kita tuh lapar, ada yang membuat kita tuh haus, kenyang. Yang ini lagi yang mau. Ketika kita BAB, BAK. Ibu mau BAB, BAK, bisa ibu tahan nggak? Tahan aja dulu gak 3 hari ini. Nggak mau saya BAB, BAK nih, malas ya. Bisa nggak bu? Bisa nggak? Nggak bisa. Apa sebab?
Mati kita, nelang, sakit betul. Kan itu? Habis, berarti ada yang ngatur. Contoh gampangnya, Ibu. Ketika Ibu tidur, Ibu bisa ngatur diri Ibu atau enggak? Nggak bisa. Ibu tidur lagi mangap di foto sama kawan. Bisa nggak Ibu larang? Jangan foto. Nggak bisa. Kita terserah aja. Tapi Allah tetap memberikan kita jantung bergerak, nafas ada, oksigen ada, semua macam ada. Siapa dia? Jadi dalam diri kita ini pun kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri, Bu. Yang ngatur siapa? Dialah yang Maha Kuasa Allah. Sebab apa? Tuhan dipertuhankan oleh Tuhan-Tuhan orang lain itu nggak bisa juga. Nggak punya andil mereka sedikit. Tuhan patung lah, Tuhan apalah, sebutlah Tuhannya. Dan rata-rata Tuhan yang dipertuhankan orang itu, Bu, tidak mengaku sebagai Tuhan. Mohon maaf ini, Bu. Saya ini bukan ingin katakan ini ini penistaan agama. Enggak, karena saya nyampaikan di depan ibu-ibu yang muslim. Ibu harus tahu itu. Kalau di depan non-muslim saya sampaikan, baru saya menistakan agamanya, melecehkan agamanya. Ini enggak di depan ibu-ibu. Bu, adakah Tuhan Yesus, Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, segala macam mengaku mereka sebagai Tuhan? Enggak. Yang membuat mereka ngaku sebagai Tuhan siapa? Ya pengikutnya aja. Yesus ngaku enggak sebagai Tuhan? Enggak pernah dia ngaku. Tapi Tuhan kita ngaku enggak dia sebagai Tuhan? Ngaku. Dalam surah apa, Bu? Surat Toha itu. Ayat 14. Innani anallah. Aku ini Tuhan, kata Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain saya. Fa'budni. Sembah saya. Wa aqimis shalah. Dirikan li zikri. Itu ingatku. Allah ngaku dia Tuhan. Tapi Tuhan yang dipertuhankan orang itu nggak ngaku. Kalau nggak ngaku dia sebagai Tuhan, bagaimana kita anggap dia sebagai Tuhan? Dia nggak ngaku. Kalau Tuhan ngaku dia Allah tuh. Ada selain Allah ngaku dua orang selain Allah ngaku sebagai Tuhan. Siapa, Bu? Firaun dan Namrud. Firaun dan Namrud ngaku dia, "Ya, ana rabbukumul a'la." Saya Tuhanmu yang tinggi nih. Kata siapa? Firaun dan Namrud. Tapi pas ketika dia mau mati, aku nggak jadi Tuhan. Aku nggak ngaku lah. Tolong, aku nggak ngaku jadi Tuhan. Tuhan itu Tuhan Allah. Balik dia mundurkan diri dia sebagai Tuhan. Mundurkan diri dia Tuhan. Itu siapa? Firaun dan Namrud. Jadi, Bu, apa yang Ibu sembah, agama Ibu Islam, Tuhan Bu Allah itu udah benar. Apa sebab? Tuhan kita ngaku sebagai itu, cuman dia nggak kelihatan gitu aja. Tapi jangan katakan sesuatu yang tak kelihatan itu tak ada, Bu. Sebab dalam tubuh kita ada yang tak kelihatan tapi ada. Apa itu, Bu? Nyawa Ibu tuh, nyawa. Nyawa Ibu ada nggak, Bu? Ada nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Betul nggak kelihatan. Tapi ada nggak? Apa buktinya? Nah, kita cuma bisa dapat bukti itu aja, Bu. Apa buktinya? Hidup nih, hidup. Saya bisa bergerak, bisa makan, bisa minum, bisa berbicara itu karena saya ada nyawa. Kalau saya nggak ada nyawa, kira gimana? Gitu. Orang kena COVID itu tangan ada, kaki ada, perut ada, semua ada, Bu, ada semuanya. Yang nggak ada cuma apa? Roh aja yang nggak ada, nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang definisikan oleh Adam ketika mengatakan kepada Hawa. Hawa kan bertanya, "Bang, anak kita udah meninggal, Bang." Maksudnya ketika meninggal siapa, Bu? Habil meninggal dunia. Udah meninggal anak. Udah. Apa yang disebut meninggal tuh, Bang? Apa kata Adam? Gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa bicara, gak bisa berlihat, cuma diam aja kan. Baru menangis Hawa. Benar. Karena orang hidup tuh dia harus bergerak, harus apa, Bu? Harus bicara, harus apa? Harus makan, harus minum. Kalau ada orang yang katanya hidup tapi diam aja, itu bukan orang hidup tuh, itu banyak mati tuh. Makanya, Bu, kalau ada anak-anak Ibu diam aja di rumah tuh gini. Kamu nih hidup atau enggak nih? Kalau hidup jalanlah kamu. Paham gak Ibu cerita saya nih? Enggak paham. Akhirnya Nabi Muhammad tuh, Bu, mengasingkan diri untuk apa, Bu? Memasukkan apa sebenarnya? Ketemu nggak sama Nabi Muhammad Allah, Bu, dengan otaknya? Nggak ketemu. Apa sebab? Otak kita nggak bisa sampai ke Allah. Karena Allah itu gaib. Kalau nggak Allah nurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu, Bu. Makanya, Bu, untuk mencari Tuhan itu dia pakai wahyu. Nggak bisa pakai akal. Bu, mohon maaf ini, Bu. Saya sampaikan, Al-Quran ketika pertama Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu lewat pandangan mata atau bukan? Dilihat nggak sama Nabi Muhammad Al-Quran begitu? Lihat nggak?
Enggak, dia nggak punya teks. Nggak punya apa, Bu? Nggak punya kertas. Enggak. Nabi Muhammad nggak bisa, apalagi Nabi Muhammad nggak bisa baca, bisa tulis. Tuh. Yang kedua, saya mau tanya sama Ibu. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad lewat pendengaran telinga atau bukan? Didengar nggak sama Nabi Muhammad? Jawabannya enggak juga. Kenapa enggak didengar, Bu? Saya mau kasih contoh satu. Nabi Muhammad lagi duduk di sini ngajarin taklim sama sahabat. Ngajarin taklim sama sahabat nih. Tahu Nabi Muhammad diam. Serius. Habis itu Nabi Muhammad bilang, sudah datang kepadaku Jibril menyampaikan kepadaku Al-Quran. Ini isinya, tolong kalian hafalkan, letakkan di ayat surat itu, di sudahnya surat itu, di surat itu, surat itu. Dijelaskan kan di mana letak ayatnya itu kan. Sahabat-sahabat dengar nggak? Dengar nggak? Nah, Jibril datang, dengar nggak? Nggak dengar. Lihat nggak Jibril datang? Nggak ngelihat. Tapi Nabi sahabat cuma percaya. Sebab Al-Quran itu nggak bisa dibantah, itu masalahnya. Al-Quran nggak bisa dibantah, Bu. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa berbantah Al-Quran, cuman bisa membenarkan apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dulu, Bu, Al-Quran bilang apa? 120 hari anak yang ada di janin baru dikasih roh. Itu kata siapa, Bu? Al-Quran. Setelah itu 1700-an ketemu sama orang ahli kedokteran, ada USG-nya lah namanya, Bu ya. Ada USG segala macam. Apa kata orang ahli-ahli dokter tuh? Benar. 120 hari baru ada rohnya. Sebelum itu nggak ada rohnya anaknya. Mereka katakan Al-Quran benar. Kami nggak bisa. Padahal Nabi Muhammad dulu punya USG atau enggak, Bu? Hah? Nabi Muhammad punya USG atau enggak, Bu? Tapi kok bisa? Kok bisa menyampaikan itu? Berarti Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad. Al-Quran dari siapa? Allah yang menciptakan alam semesta. Dan tidak bisa membantah, Bu. Nggak bisa membantah. Bayangkan itu. Kalau memang itu ciptaan manusia, pasti gampang dibantah. Karena tidak ada ciptaan manusia yang tidak ada salahnya. Tapi ciptaan Allah nggak ada salah satupun. Mereka hanya mengatakan, begitulah Al-Quran. Kami nggak bisa bantah. Allah katakan, kalau nanti kalian ke atas langit, nanti dada kalian akan sesak. Karena oksigen kurang. Dulu Nabi Muhammad pernah nggak naik? Punya pesawat nggak dulu, Bu? Nggak punya. Tapi setelah kita punya pesawat, ketemu pesawat, kita mengatakan, benar. Ketika kita naik di atas, oksigen kurang. Hebat kan? Masya Allah, Bu. Nabi Muhammad pokoknya apa cerita Nabi Muhammad itu, kalau Nabi Muhammad katakan ya Quran ini hadis Nabi, nggak ada satupun yang bisa bantah. Bu paham gak nih? Paham gak? Nah, ini iman nih, Bu. Iman luar biasa nih, Bu. Kalau masuk sama hati ibu nih, ibu nggak akan percaya kepada agama lain. Ibu akan percaya tetap kepada agama lain. Luar biasa agama kita. Gak ada yang bisa bantah. Kalau agama lain itu gampang nggak bantahnya, Bu? Gampang mah. Saya menjelaskan gimana Tuhan-Tuhan mereka itu gampang sekali saya tuh mah. Gampang sekali di mana letak salahnya. Gampang, mudah. Cuman mereka aja nggak mau dengerin saya itu aja. Itu gampang jadi Bapak salahnya di mana? Gampang jadi salahnya. Tapi kalau Allah nggak bisa dicari salahnya, nggak bisa jadi. Habis itu, Bu, habis itu apa ya? Apa tadi? Mencari Tuhan. Itu pendengaran telinga nggak? Enggak. Sahabat itu nggak mendengar Nabi Muhammad SAW. Kalau saya ngomong, ibu semua dengar nggak? Itu baru lewat perantara suara kan. Tapi Jibril nggak boleh perantara suara. Padahal, Bu, penglihatan itu lebih mantap daripada pendengaran. Betul kan? Pendengaran ini sering salah kan? Kalau penglihatan mata, kemungkinan kecil cuma salah kan? Tapi mata bisa jadi salah nggak, Bu? Bisa. Informasi mata bisa salah. Informasi mata bisa salah. Contohnya, Bu, ibu punya apa? Tongkat. Lurus dia. Habis itu masukkan ke dalam air. Kelihatan bengkok atau lurus? Bengkok. Apa kata mata kita? Bengkok dia. Padahal sebenarnya lurus. Berarti penglihatan mata pun salah. Makanya Al-Quran tidak diturunkan lewat penglihatan mata. Al-Quran bukan diturunkan lewat pendengaran telinga. Tapi Al-Quran diturunkan ke hatinya. Itu dari sini letaknya iman itu. Walaupun yang butuh kita melihat mata dengan telinga, dengan otak, kita butuh mencerna Al-Quran. Tapi Al-Quran itu harus masuk ke dalam hati. Bukan hanya sekedar dari mata, di telinga, di mulut, di otak. Ini enggak. Dia harus masuk ke hati. Berapa banyak, Bu, orang yang hanya bisa ilmunya sampai di sini aja. Ngomong bisa, tapi hati enggak mengiyakan. Enggak jadi, Bu. Enggak jadi.
Iman itu di sini letaknya. Islam itu di sini letaknya, di hati itu. Nabi Muhammad tertancap betul sama dia. Bu, masalahnya Bu, saya tanya sama ibu nih. Tapi agak sulit menjelaskan imannya, agak sulit, lama waktunya. Bu jelaskan. Bu, ibu sholat zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat? Abu Bakar berapa rakaat sholat zuhurnya? Abu Bakar aja dulu, berapa rakaat? 4 rakaat. Sama-sama 4 rakaat. Sama-sama 4 rakaat. Betul kan? Sama-sama 4 rakaat. Tapi Bu, nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya. Tapi kenapa kok Abu Bakar itu sangat luar biasa, Bu? Dibawanya seluruh hartanya untuk infak sedekah jalan Allah. Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Allah dan Rasul. Kok seberani itu ya, Bu? Coba Bu pikirkan, kok seberani itu? Apa yang membuat dia terdorong begitu, Bu? Begitu percaya Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah takkan mungkin menyanyikan saya. Mereka berangkat dari mana? Berapa banyak sahabat itu yang berangkat kosong dari Mekah ke Madinah. Rumah ditinggalkan, semua yang ditinggalkan, sampai anak dan istri pun ditinggalkan untuk menyelamatkan agama yang ada dalam hatinya. Apa yang membuat mereka bisa begitu, Bu? Jawablah dikit, Bu. Iman itu menggerak sangat luar biasa. Dia nggak merusak. Orang Islam itu tidak merusak. Dan dia juga bukan ingin keinginannya sendiri. Bukan istilahnya tuh maunya saya, bukan ingin menang sendiri. Ingin menyelamatkan agama yang ada dalam hati. Memang agak beda-beda tipis tuh, Bu. Dengan apa tuh namanya tuh? Ngeyel. Apa tuh? Ngeyel apa tuh? Ngeyel atau apa tuh? Ngeyel atau apa tuh? Ingin menang sendiri. Apa tuh namanya? Beda itu, Bu. Beda tuh. Ini bukan untuk merusak, bukan ingin menang sendiri, tapi menyelamatkan iman dalam hati. Dan yakin betul Allah di sanalah yang akan menghidupkan dia juga, walaupun nggak bawa apa-apa. Jauh itu, merantau luar biasa. Itu yang membuat beda itu apa itu, Bu? Iman di hati itu. Nabi Muhammad sampai habis seluruhnya, Bu. Khadijah sampai habis seluruhnya, semua sahabat sampai habis seluruhnya, Bu. Nggak ada apa-apa. Makanya, Bu, hebatnya mereka ya di situ dibandingkan dengan kita. Kita ini iman ini kan nggak jelas sama kita nih. Kita ketika sholat Allahu Akbar. Tadi saya belanja 50.000, saya 50.000. Saya belanja nasi padang 15.000. Harusnya kembaliannya berapa? 35.000. Kira-kira ada 4 lembar nggak ini? Kayaknya ada 4 lembar. Tapi saya kurang yakin ini 5.000 itu berapa? Sampai selesai sholat nggak ingat Allah, Bu. Tapi kalau Abu Bakar, Bu, ketika sholat, belum lagi sholat masih wudhu baru gemetaran dia. Orang berkata, Abu Bakar, kenapa kok gemetaran? Ini bukan musim dingin, ini musim panas. Apa kata Abu Bakar? Tahukah engkau kepada siapa aku akan menghadap? Kepada Dia yang menciptakan alam semesta ini dan yang menciptakan aku dan menguasai aku ini. Aku takut kalau dia nggak sayang sama aku nanti. Allah, begitu sholatnya. Hingga dia betul-betul khusyuk, fokus sama Allah. Itu bedanya, Bu. Orang kalau udah fokus sama Allah, Bu, selesai nggak masalahnya, Bu? Saya mau katakan sama Ibu, Bu, Allah itu bikin kita itu bagaimana kita selalu bersamanya. Dikasih sholat berapa, Bu? 5 waktu sehari malam. Dikasih sunat yang dekat dengannya, sunat apanya? Rawatib, ya kan? Qabliyah dan ba'diyah. Hari-harian kita ada sholat duha, ada sholat tahajud. Udah capek kan itu kan? Bukan hanya itu, Bu. Setiap dari kejadian yang kita ada pada diri kita, Bu, ada sholatnya. Ibu butuh sesuatu, sholat hajat namanya. Ibu ingin memilih sesuatu, sholat istikharah namanya. Ibu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid namanya. Ibu selesai wudhu, sholat sunat wudhu namanya. Ibu nanti dalam keadaan banyak dosa, sholat taubat namanya. Ibu dalam keadaan apa? Takut, gerhana namanya. Anda ada hujan, sholat apa namanya? Istisqa namanya. Ibu dalam keadaan bahagia, sholat Idul Fitri, Idul Adha namanya. Pokoknya intinya, Bu, kalau Ibu sebut, Bu, apapun kejadian pada diri manusia ini ada sholatnya. Apa hikmahnya itu, Bu? Hikmahnya adalah Allah ingin agar kita selalu minta kepadanya. Karena kita ini nggak kuasa terhadap diri kita sendiri. Ya, tolong selesaikan masalah. Allahumma innaka nastaghis aghithna wala takilni turfatu ainik. Ya Allah, tolong aku ya Allah, jangan tinggalkan aku walaupun hanya sekejap
Mata tolong aku ya Allah, nggak bisa aku saya tolong ya Allah. Kalau kita menyerah kepada Allah, kira-kira selesai nggak masalah, Bu? Selesai masalah kalau kita menyerah kepada Allah, tawakal yang sangat luar biasa. Bukan tawakal itu tidak bergerak, kita bergerak tapi minta sama Allah. Bergerak ini bagus nggak ya Allah? Kalau kita rata-rata kan sekarang lihat Allah tuh nggak ada, Bu, nggak kelihatan sama kita Allah. Hanya Bu, dulu para sahabat itu sampai bergelar profesor doktor nggak? Kuliahnya sampai SD, SMP, SMA gitu, Bu. Nggak ada dia sekolah, Bu. Hanya pengajian begini aja nih. Betul, Bu, pengajian begini nih. Pengajian begini aja, Bu. Tapi jadinya sangat luar biasa. Apa sebab, Bu? Nih, iman mereka itu ada dalam hati. Mereka kadukan seluruh masalah kepada Allah. Selesai masalah, Bu. Kita kan enggak, sudah profesor, doktor. Habis itu bilang sama Allah begini. Apa bilang sama Allah, Bu? Tenanglah ya Allah, aku ini sudah profesor dokter nih, udah dokter aku nih ya Allah. Tenanglah tuh, selesai masalah ini semua sama aku nih. Tenang aja lah. Selesai nggak, Bu? Nggak selesai. Karena kita sombong sama Allah. Tenang aja, selesai. Bu, Umar bin Khattab itu, Bu, memerintah. Ini setelah Umar nih, kalau Rasul kita sulit membicarakan, mungkin gampang ya. Luar biasa kan Nabi. Umar bin Khattab itu, Bu, ketika dia memerintah, itu 17 negara di tangannya. Pada masa Nabi kan 7. Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat, Qatar, Kuwait, Bahrain. Itu kan 7. Pada masa Umar Abu Bakar 2 tahun cuman merintah Islam 4 negara itu, Bu. Di Sam namanya, Bu. Palestina, Yordania, Libanon, Syria. Ada 11 itu kan? 11 tuh. Itu pada masa Abu Bakar tuh. Setelah itu diganti sama Umar bin. Pada masa Umar Islam sampai ke Afrika Utara. Afrika Utara itu Mesir, Yordania, Libanon, Maroko. Apalagi Sudan, Libya. 17 negara, Bu, di tangan Umar bin Khattab, pusat pemerintahan Madinah. Selesai nggak masalah semuanya, Bu? Selesai. Dan cara menyelesaikan masalah sambil berdiri selesai, Bu. Sambil berdiri aja selesai. Saya mau contohkan kasus satu. Amr bin As itu punya anak. Anaknya ini lomba apa? Lomba apa, Bu? Lomba pacu kuda sama siapa? Sama rakyat biasa. Anak gubernur kalah. Anak gubernur marah. Kamu berani-berani ngalahin saya. Kamu rakyat biasa. Ditamparnya. Bar. Rakyat ini ngadu sama Umar. Umar, saya ditampar sama anak. Apa kata Umar? Panggillah anak gubernur di sini. Sama gubernurnya sekalian panggil sini. Pas sampai di Madinah. Benar, kau tampar dia? Ya. Benar, dia yang menampar. Benar, tampar lagi. Tampar. Disuruh sama Umar nampar. Di depan orang ramai, wahai Umar. Di depan orang ramai. Karena kau di tempat juga di depan orang ramai. Tampar sekarang, tampar. Tampar. Wah. Apa kata Umar? Hei, rakyat biasa. Kalau kau ingin menampar ayahnya, tampar ayahnya. Karena ayahnya tidak bisa mendidik anaknya. Aku rela, aku jadi penjaminmu. Tampar ayahnya. Apa kata orang tadi? Ayahnya kan nggak salah. Yang salah cuma anaknya. Sudah cukup lah begitu. Bayangkan, anak gubernur bintang 2 kalau sekarang itu, Bu. Gubernur bintang 2 itu, Bu. Selesai masalah sama Umar. Dalam berdiri aja. Kita berbulan-bulan satu masalah nggak selesai. Bolak-balik. Saya, Bu, nonton TV habis lisik saya gara-gara itu. Apa yang kurang di kita pada profesor banyak, doktor banyak, S2 banyak, S1 banyak. Apa yang kurang, Bu? Mohon maaf ini cakap. Mengadu kepada Allah itu yang kurang. Coba kalau mengadu kepada Allah bagus-bagus. Selesai. Panas badan Ibu jadinya saya ceramah gitu. Enggak kan? Aman kan? Nah, itu, Bu, contohnya, Bu. Pokoknya Nabi Muhammad itu, Bu, agama itu masuknya ke hati. Makanya Ibu kalau membaca Quran, bukan hanya di sini. Seolah-olah Allah itu bicara dengan kita, masukkan ke hati. Ya Allah. Ya. Bisa nggak Ibu masukkan itu? Masukkan dikit-dikit, memang agak susah dia masuk tuh, tapi masukkan dikit-dikit. Bawain rasakan Allah itu ada. Karena kita nggak kuasa terhadap diri kita. Gimana cara ngomongnya, Bu, ya? Cuman kayak gitu aja saya bisa ngomongnya. Lewat daripada itu bisa nggak, Bu? Susah kan? Karena Allah itu tidak kelihatan. Mohon maaf ya, Bu. Bu, jangankan Allah yang luar biasa cahayanya. Lihat matahari aja, Bu, bisa nggak? Nggak bisa. Susah. Dan Allah di atas cahaya matahari luar biasa. Nurun ala luar biasa cahaya. Jadi, Bu, jangan Ibu meminta bagaimana cara melihat Allah sekarang, nggak bisa. Kita nggak punya kekuatan badan untuk bisa melihat Allah. Allah itu hanya bisa dilihat nanti di surga.
surga. Kalau di dunia ini nggak bisa ngelihat Allah, susah, nggak bisa. Ibu minta kapanpun, dan itulah butuhnya iman. Iman itu sesuatu yang belum kelihatan, tapi dia yakin ada itu. Tapi kalau sudah kelihatan, ibu beriman nggak sama saya? Saya ada nih, contoh. Ibu beriman nggak sama saya? Saya udah kelihatan. Ibu butuh iman nggak? Nggak butuh iman lagi. Apa sebab? Ibu sudah melihat. Kalau Tuhan orang-orang lain itu sudah dilihatnya, mereka nggak butuh iman sebenarnya. Apa sebab? Karena sudah kelihatan. Allah itu butuh iman karena dia belum kelihatan. Nanti Bu kalau ingin ya harus tambah-tambah imannya itu dengan pengajian iman lah gitu ya. Dah gitu aja lah dulu ya Bu ya. Jadi Nabi Muhammad pergi kemana Bu? Lama kita di sini, pergi kemana Bu? Pergi ke Gua Hira. Jaraknya berapa? 3 kilo dari kota Makkah. Nabi Muhammad bawa terus. Saya ingin mencari siapa nih, apa nih? Aduh, siapa nih yang patut disembah nih, siapa nih? Gitu aja. Mikirin itu, tapi belum ketemu sama Allah. Jaraknya nih Bu, ini bentuknya Gua Hira. Ibu udah pernah pergi ke Gua Hira kan? Namanya Jabal Nur, Bukit Nur. Guanya namanya Bu, Gua Hira. Gitu kan? Tingginya 640 cm aja. Bukan meter Bu, senti. Bukan tinggi nih kan. Bukan, gunung ini tingginya, memang gunung ini tingginya 640 meter. Butuh 1 jam untuk naik ke atas, kurang dari 1 kilo ya naik ke atas. Bu naik dari sini ya. Dari sini biasanya Bu ya naik, Bu. Dari sini ya Bu ya. Di sini. Nih bisa naik ke atas semua ya. Ya kan? Sini dia. Ini guanya bentuknya kan cuma begini. Ibu udah pernah naik ke atas belum? Hebat Ibu ya, kuat Ibu naik ke atas ya. Butuh 1 jam ya. Naik 1 jam, turun 2 jaman. Puncak gua kecil. 3 meter cuman panjangnya. Panjang ke dalam 3 meter. Lebarnya 1,5 meter. Kemudian letaknya berada 4 meter dari atas Bu. Itulah kira-kira Bu. Tapi menghadap kemana Bu? Menghadap kemana dia? Menghadap ke Ka'bah. Kenapa kok Nabi Muhammad jarak 3 kilo itu Bu? Karena kalau terlalu dekat dengan Ka'bah tuh banyak orang tawaf keliling-keliling begitu. Orang nggak telanjang. Tuh kalau jauh itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Cuman kayak semut tuh aja kan kelihatannya. Jadi Muhammad milih itu untuk jauh itu. Nabi Muhammad nggak pernah melihat aurat perempuan, nggak pernah. Habis itu Bu, tawaf. Tapi sambil menghadap, ya Allah. Siapa Tuhan sebenarnya nih ya Allah? Siapa dia sebenarnya ya Allah? Begitu Bu. Meresapi di baru setelah itu datang Jibril. Usia Nabi berapa Bu ketika itu Bu? 40 tahun. Ini kita sebelum cerita itu Bu, Khadijah gimana Bu? Khadijah support aja. Melihat suaminya begitu Bu, ada nggak Khadijah marah-marah? Abang ini pergi-pergi aja Bang, meratapi diri, meresapi diri Abang, macam mana lah Abang ini? Kerja sana. Ada nggak begitu Khadijah Bu? Enggak. Abang gimana perasaan hati Abang? Khadijah panggil Nabi Abang dulu atau Mas? Atau apa? Itu contoh aja lah begitu. Abang apa perasaan hati Abang? Aduh enggak tahu Khadijah. Aku ini enggak tahu. Disupport sama Khadijah Bu. Bayangkan Bu, Ibu kalau ada suami Ibu kepengen agama bagus Bu, jangan dilarang-larang. Sebab kalau dia sudah dapat nanti Bu jadi orang baik insyaallah. Jangan disuruh cari duit aja, cari duit Bang. Duit Abang yang penting duit Abang. Yang penting duit Abang. Nah, dia kalau dia ibadah sudah kan itu. Nabi Muhammad pergi itu. Makanya Nabi Muhammad itu sulit untuk melupakan Khadijah. Dalam keadaan begitu Khadijah tetap support dia. Wah. Malahan Khadijah kadang-kadang ngantarin apa Bu? Maka tapi dia tahu kemana perginya Nabi Muhammad. Kalau suami ibu tahu dia pergi ke masjid, jangan ibu curiga juga, ya kan? Tapi kalau dia pergi ke diskotik, ya ibu harus marah, ibu larang. Tapi kalau dia ke masjid pergi, biarkan dia pergi ke masjid, ibu ya. Terus Nabi Muhammad Bu, tahu saya 40 tahun Bu, ada sebuah batu. Sebenarnya 6 bulan sebelum diangkat datang Jibril itu, batu-batu itu sudah ngomong sebenarnya. Hai Rasulullah, mau kemana? Berarti batu itu bisa bicara. Ya cuman Nabi Muhammad enggak menghiraukan karena dia enggak tahu itu siapa yang bicara. Tapi sudah disapa sama batu. Batu aja tahu itu Nabi Bu. Kalau manusia enggak tahu itu Nabi itu lebih parah daripada batu itu. Orang-orang Nasrani segala macam itu tahu enggak itu Nabi Bu?
Mohon maaf Ibu, sebelum Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul nih, Nabi Muhammad dihadapkan kepada siapa dulu oleh Khadijah? Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal itu Nasrani atau bukan? Nasrani Bu, dan dia tahu itu Nabi. Cuma ketika itu dia belum disuruh untuk bersahadat. Belum ada syahadat ketika itu. Ketika Iqra itu belum syahadat. Syahadat itu ada setelah turun ayat kedua seminggu setelah itu, yaitu surat Al-Mudaththir. Surat keduanya itu nanti kita belajar itu. Baru ada syahadat di situ. Sebelum itu nggak ada syahadat. Makanya Warakah itu 3 hari setelah itu dia meninggal dunia masalahnya. Dia belum sempat muslim. Tapi apa gunanya nih? Apa gunanya kenapa kau dihadapkan kepada orang Nasrani? Agar orang Nasrani tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Bu, mohon maaf ini. Ketika Nabi Muhammad usia 12 tahun, dihadapkan juga kepada pendeta Nasrani. Siapa namanya? Buhai. Untuk apa sejarah itu dibuat itu, Bu? Dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meyakinkan kepada Nasrani bahwa orang Nasrani itu tahu itu adalah Nabi. Sekarang aja mereka pura-pura nggak tahu. Dulu mereka tahu. Batu aja tahu itu Nabi. 6 bulan sebelum diangkat menjadi Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Cuma Nabi Muhammad nggak tahu, nggak menghiraukan. Apa sebab? Batu ngomong dia. Apa yang ngomong? Makanya Bu dikatakan seluruh tempat di muka bumi akan menjadi saksi. Makanya Bu ketika sholat Nabi bilang apa? Kalau kamu sholat di sini. Kalau sholat sunat pindah lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Agar tempat ini semuanya bersaksi. Itulah kira. Ibu mau nanya atau gimana? Ya, sibuk aja sendiri dari tadi sibuk aja. Ibu nanya lah, kalau mau nanya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya lanjutkan aja. Biar saya sibuk sendiri aja. Ada nggak nanya? Nggak ada ya. Ibu kalau dihadang begitu juga bingung juga ya. Lanjut aja lah saya sendiri nggak apa-apa lah. Sebenarnya juga 6 bulan sebelum itu Nabi Muhammad juga mimpi. Ada datang mimpi. Tapi cepat sekali. Hei, kamu ini Rasul. Ada gitu mimpi. Kamu ini Rasul. Habis bilang. Sudah dimulai sama Allah itu sudah dimulai dimasukkan ke hati. Itu panggilan-panggilan itu namanya Bu. Apa namanya Bu? Orang kita kan ada gitu ya. Panggil, salat. Allah yang ngasih panggilan itu. Umroh sama Sa'runida sama. Panggil. Terus Bu, kalau itu kan terus Nabi Muhammad seperti ketika itu masuklah pada hari kelahiran itu bulan Ramadan nih. Di bulan apa? Bulan Ramadan. Akhirnya Bu Rasulullah turunlah Jibril kepada Nabi Muhammad. Ibu tahu kan hadis yang sangat panjangnya. Ketika itu Jibril ngapain Bu? Didekapnya Nabi Muhammad tuh. Tapi ini pendapat beda-beda ya. Bulan Ramadan, 7 Ramadan, 17 Ramadan, 21 Ramadan. Tapi yang benar yang mana Bu? Turun Al-Quran itu Bu. Ada yang mengatakan 17 Ramadan ya. Mohon maaf ini Bu. Ini ada 2 pendapatnya dari Hisham itu Bu. Pernah ditanya puasa Senin Kamis. Yang jelas ya Bu, Al-Quran itu turun di Senin. Dari apa? Senin. Maka beliau jawab, pada hari inilah aku dilahirkan dan pada hari itu pula aku turun wahyu. Cuman kalimat pastinya cuman hari Senin Bu. Cuman masalah tanggal gak pasti. Kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun pas Lailatul Qadar karena ayat tentang surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh. Gitu kan? Berarti Al-Quran itu turun apa Bu? Bulan Qadar. Kalau bulan Qadar berarti tanggal 21 atau ganjil di 10 malam Cuman kata Ibnu Syam menjelaskan begini Bu. Antara 17 Ramadan dengan berapa? 21 Ramadan ini. Al-Quran itu sebenarnya 2 kali turun. Berapa Bu? 2 kali. Ibu baca nanti di buku ini Ulumul Quran. Kali pertama turun itu dari Allah ke langit dunia, Baitul Izzah. Itu sekaligus turunnya. Turun sekaligus pada tanggal 21 Ramadan. Di malam Qadar. Itu sekaligus Bu. Dari Allah kemana Bu? Ke langit dunia. Langit dunia itu paham apa yang disampaikan oleh Allah. Kita nggak tahu bagaimana cara pahamnya, nggak tahu. Nanti Jibril lah yang mengambil ke langit dunia per ayat atau beransur-ansur. Baitul Izzah ini bisa memahamkan kepada Jibril. Jibril paham dan bisa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril bukan mengambil langsung dari Allah. Apa sebab?
Karena Nabi Jibril tidak bisa bertemu dengan Allah. Ada Ibu, dulu ketika Isra Mi'raj ceritanya gimana? Apa kata Jibril? Kau terus ke atas Muhammad, aku hanya bisa sampai di sini. Kalau aku naik ke atas, aku terbakar. Aku hancur aku. Karena aku tidak bisa, tidak ada softwarenya untuk ketemu sama Allah. Bayangkan, Jibril saja tak bisa melihat Allah. Terus Nabi Muhammad kan ketemu sama Allah. Ini cara penyelesaiannya, Bu. Cara penyelesaiannya nih. Ini kan orang kadang-kadang harus memasukkan ke akal kan. Udahlah kita carikan penyelesaiannya. Orang coba dulu bahas itu ya. Ulama sudah bahas itu. Kenapa kok Nabi Muhammad bisa ketemu sama Allah? Jawabannya apa, Bu? Ketika sebelum Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad ditaruh chip ke dalam tubuhnya. Kan dibuka lagi dadanya, masukkan lagi chip. Bu tahu chip? Chip apa itu? Chip apa ya? Ada sesuatu lah yang dimasukkan ke hatinya, maka Nabi Muhammad bisa naik ke Allah. Kalau nggak ada chip itu, Bu, nggak bisa Nabi Muhammad ketemu sama Allah. Cuman ada hadis mengatakan, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kau kan pernah ketemu sama Allah di Isra dan Mi'raj. Coba gambarkan kepada aku bagaimana Allah. Apa jawaban Nabi? Kaifa ara? Innahu nur. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya, wahai Aisyah? Dia cahaya di atas cahaya. Walaupun aku dekat, tapi aku nggak tahu bagaimana dia, wahai Aisyah. Apa sebab? Cahaya. Jadi Nabi Muhammad pun lihat Allah atau enggak? Enggak ngelihat Allah, cuma dekat. Gimana Bu? Bu paham nggak? Jadi nggak ada gambaran Allah ke kita tuh, nggak ada gambarannya bagaimananya dia, nggak ada gambarannya. Terus bagaimana caranya menjelaskan sama Bapak Ibu? Bisa nggak menjelaskannya itu? Nggak bisa. Nabi nggak ada panduannya. Masalah gaib kalau nggak ada panduan bisa ngomong nggak kita? Nggak bisa ngomong. Makanya Bu saya katakan Jibril nggak bisa naik ke atas. Tapi Nabi Muhammad bisa naik ke atas karena ada chip. Dan Jibril itu ngambil Al-Quran dari mana Bu? Baca dalam Al-Quran mana Qaftan itu. Dia ngambil Quran itu dari langit pertama. Namanya Baitul Izzah. Udah dekat dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nanti Jibril itu pertama menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ngasihkan memang 17 Ramadan. Itu hanya satu surat. Namanya surat apa Bu? Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Hanya itu 17 Ramadan. Kemudian didatangkan berikutnya beransur-ansur. Ayat 1 sampai 5 jadi Al-Alaq. Nanti ayat 6 sampai ayat 19-nya itu tentang masalah Abu Jahal itu ceritanya. Dan itu datangnya nanti setelah 4 tahun pelengkap dari surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq itu bukan utuh terus langsung dari ayat 1 sampai 19, yang enggak. Cuma 1 sampai 5. Yang 6 sampai 19 4 tahun berikutnya. Jadi pasti akan nanya lagi, Ustadz, itu gimana cara sholat Nabi itu sedikit-sedikit ayatnya itu? Iyalah sedikit-sedikit. Tanya di Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Mungkin kayak gitu, pakai bismillah lagi. Pindah ke ayat berikutnya. Kan enggak selesai ayat itu, belum selesai. 4 tahun itu baru selesai. Dan yang mengatur ayat itu siapa, Bu? Allah. Untuk apa Nabi Muhammad itu SAW diturunkan per ayat begitu-begitu? Enggak langsung-langsung. Karena Allah ingin ada beberapa kejadian yang ayatnya pas. Tapi enggak semua kejadian juga ayatnya pas. Ada ayat turun itu tanpa kejadian. Tapi untuk memudahkan kita untuk menghafalnya, untuk memudahkan kita untuk mencari hukumnya, dibuat tepat-tepat sama Allah pas kejadian itu tuh turun. Gitu. Itu di asbabun nuzul kita belajar di ilmu Quran. Ilmu Al-Qur'an. Kalau ibu ingin belajar, maksudnya satu di IKI itu lebih kuat ya Bu. Jadi belajar ilmu ini ternyata banyak ya Bu ya. Ini itu banyak sekali ya. Makanya agama Islam ini orang pun heran Bu dengan nama Islam. Bu, kalau agama lain Bu, ngomongnya pasti itu aja Bu. Tapi di agama Islam ini Bu, ngomong kita 2 jam, 3 jam pun nggak terasa. Apa sebab? Karena ilmunya luas banget Ibu. Nggak selesai kita belajar ilmu agama Islam ini Bu. Itu hebatnya Bu.
Bu udah capek ya? Kalau Bu udah capek pulang kita lagi. Gitulah Bu. Jadi Bu turunnya 2 kali ya. Pertama turunnya kapan Bu? 21 Ramadan sekaligus. Habis itu dari Baitul Izzah Jibril mengambil dari Baitul Izzah, kemudian turun 17 Ramadan. Begitulah cara ulama untuk menyelesaikan 2 perdebatan ini. Makanya kita katakan nuzul Quran itu kapan? 17 Ramadan. Karena Al-Alaq turunnya 17 Ramadan itu. Tapi kalau secara sekaligus itu turunnya berapa? 21 Ramadan di malam Qadar. Itu pun kita nggak tahu apakah 21 Ramadan atau 27 Ramadan kan? Kita nggak tahu. Cuman ada apa hikmahnya? Kenapa kok Allah menurunkan sekaligus dari Allah ke langit dunia? Apa hikmahnya, Bu? Agar Nabi Muhammad yakin bahwa pedoman hidupnya sudah disiapkan. Cuma nanti akan diturunkan secara beransur. Kita kan kalau udah yakin semuanya udah ada, bukan kita dah aman lah, insya Allah aman, insya Allah jawab. Makanya kadang-kadang Nabi Muhammad itu apa? Ketika ditanya semua orang, Muhammad, aku tanya 3 hal. Nanti 3 hal. Kalau kau bisa jawab 3 hal ini, aku beriman, kata orang Yahudi. Apa pertanyaan pertama? Ceritakan kepadaku tentang Ashabul Kahfi. 1. Yang kedua, ceritakan kepadaku tentang siapa? Nabi Khidir. Kan cerita yang lu lama nggak tahu itu. Ceritakan kepadaku tentang satu lagi apa? Tentang Zulkarnain. Itu adanya semuanya di mana, Bu? Surah apa? Surat Al-Kahfi. Kan 3 cerita itu ada di surat Al-Kahfi itu. Apa jawaban Nabi? Datang besok, insya Allah jawabannya ada. Suruh datang, Bu. Besok insya Allah jawabannya ada. Karena Nabi Muhammad yakin Al-Quran itu sudah. Setiap ada pertanyaan pasti ada jawaban. Yakin Nabi Muhammad begitu. Tapi Bu, ternyata Al-Quran itu nggak turun-turun, Bu. Besok nggak datang. Datang orang tuh. Mana Muhammad jawabannya? Belum ada lagi jawabannya. Nggak tahu. Allah nggak turun. Jibril tak datang. Tahu. Besok lagi datang. Besok lagi datang. Besok lagi datang. Kamu ini pembohong, Muhammad. Kamu ini katanya udah ada jawabannya. Belum ada. Maaf. Habis itu turun ayat berapa itu Al-Kahfi itu? Ayat sekitar 40-an itu. Hai Muhammad, berani-berani. Ditegur sama Allah Nabi Muhammad. Berani-berani kau mengatakan besok akan datang. Kalau kau ingin berjanji, kau orang katakan insya Allah. Insya Allah kalau datang. Jawabkan jika Allah ingin. Jadi Al-Quran itu bukan keinginan Nabi datangnya. Atas keinginan siapa? Allah. Kalau iya Nabi Muhammad yang bikin Quran, Bu. Contohnya. Kalau iya Nabi Muhammad yang bikin Quran, Bu. Kapan ada ingin jawab? Dijawab kan? Tapi karena bukan Nabi Muhammad, Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, kapan dia menjawab? Gak bisa dia kalau nggak datang, berarti Al-Quran dari Nabi Muhammad atau dari Allah? Bayangkan sama Ibu, itu ditulis dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu ditegur sama Allah. Jangan pandai-pandai kau mengatakan itu, Muhammad. Jawab apa? Insya Allah. Jangan pandai-pandai. Baru setelah itu turun apa, Bu? Tentang cerita siapa? Ashabul Kahfi. Baru turun cerita siapa? Zulkarnain. Baru cerita siapa? Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Tetap aja orang Yahudi itu beriman akhirnya. Alhamdulillah beriman ya. Kalau begitu apa yang kau ceritakan dengan apa yang diceritakan oleh kitabku tidak selengkap cerita yang ada dalam kitabku, lebih lengkap cerita dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan pelengkap dari seluruh cerita, Bu ya. Pelengkap dari cerita-cerita Nabi dulu itu dilengkapkan oleh Al-Quran. Hingga orang Yahudi tadi terkesima. Kalau begitu aku beriman. Beriman akhirnya. Untuk apa cerita ini ada, Bu? Sekali jawabannya, untuk apa cerita Nabi Muhammad dengan Yahudi ini ada? Cerita tentang itu, Bu, agar orang Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya mereka tahu tentang Nabi Muhammad. Banyak kan cerita-cerita orang Yahudi masuk Islam gara-gara Al-Quran. Cuman sekarang orang Yahudi nggak mau tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi. Padahal dulu sebenarnya mereka tahu. Makanya Al-Quran itu mengatakan hum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang itu tahu kepada Nabi Muhammad seperti mereka tahu tentang anak mereka sendiri. Cuma mereka nggak mau tahu aja sekarang. Sebenarnya agama yang apa, Bu? Maaf nih, agama yang benar dan satu-satunya benar cuma Islam. Apa sebab, Bu? Jawablah semua. Apa sebab? Agama yang benar dan satu-satunya benar cuma agama. Apa sebab, Bu? Nggak bisa dibantah. Dan semua agama-agama itu yang sudah berdekatan dengan Nabi Muhammad dibuatkan sejarahnya. Ada sejarahnya hadisnya.
Selesai masalah. Ibu mau nanya nggak? Tapi kalau ada orang mengatakan ibu agama itu sama, kira-kira gimana bu jawabannya? Tepuk jidat lah. Di mana letaknya sama? Di mana samanya bu agama itu bu? Saya pusing saya kalau mengatakan agama itu sama. Kalau sama secara sosialnya bu, sosial ibu tahu nggak sosial? Antara hubungan manusia bu, itu butuh agama atau nggak butuh agama? Nggak ada agama pun nggak masalah itu. Hubungan sosial bu tahu nih hubungan sosial? Rata-rata agama lain itu bu hanya mencakup hubungan sosial antara manusia dengan manusia. Itu tanpa agama pun bisa dipikir tuh bu. Serius bu. Bu mau maaf bu. Saya pernah pergi ke Australia bu, sebulan saya di Australia. Jadi Ustadz Ibu ini bukan Ustadz ecek-ecek ini, Ustadz internasional, Australia dia. Bu, Australia bu, orang Australia itu bu, pengatur negaranya luar biasa bu. Luar biasa nggak ngatur negaranya bu. Ibu tua-tua ini bu, digaji sama pemerintah $600 seminggu, 6 juta seminggu. Bu tua-tua ini lapor, Pak, usia saya sudah 60 tahun, saya sudah pensiun, tolonglah bantu saya, dibantu sama negara 400.000 sebulan. 600 berapa? $, 6 juta sebulan. Seminggu. Berarti sebulan berapa? 24 juta. Ngkong-ngkong kaki nggak ibu? Bu, tapi biaya hidup habis juga segitu sih di situ. Tapi dibantu. Bagus, artinya bagus nggak? Pengelolaan negaranya bagus nggak? Saya tanya, rata-rata mereka ini punya agama apa? Rata-rata orang Australia itu ateis. Ibu ateis tahu nggak? Nggak mau adanya Tuhan. Apa sebab? Tuhan itu kalau dia beragama menyulitkan aja katanya. Habis waktu kami. Dia nggak Tuhan ibu. Dia pikirkan cara dengan otaknya. Selesai masalah bu. Ibu, kalau untuk masalah sosial selesai bu. Nggak butuh agama pun. Cuman saya heran juga pas saya datang ke Indonesia mikir Indonesia punya agama katanya. Agamanya Islam. Otak juga punya. Tapi kok nggak bagus-bagus ya negaranya. Kenapa ya? Saya kesimpulkan aja sendiri menurut saya nih. Karena otaknya nggak jalan, agama juga nggak jalan. Jadi sama-sama nggak jalan semuanya. Jadi begitu aja jadinya tuh mundur kayak gitu-gitu. Otak kita pun nggak jalan. Habis apa? Agama pun nggak. Kalau ada orang pintar di Indonesia bu, dibuang, nggak dipakai otaknya. Coba kalau dipakai bu, selesai nggak? Pasti selesai. Dan orang rata-rata mengatakan agama itu sama gara-gara melihat apa bu? Sosial. Agama itu nggak cukup sosial itu bu. Harus ada 4 yang dicari. Apa itu bu? Bagaimana konsep ketuhanannya? Ketuhanan bu tahu nggak? Tentang Allahnya. Iman kepada Allah. Kalau kita kan jelas bu ya. Allah itu bisa dibantahkan atau enggak bu? Terbantahkan. Tapi kalau agama lain Tuhannya bisa dibantah nggak bu? Gampang. Jadi agama itu bu lihat ketuhanannya gimana bu? Baik. Ketuhanannya bu tahu ketuhanannya bu? Ketuhanannya bu, baik. Ya bagaimana tentang konsep ketuhanannya? Satu. Yang kedua bu tentang apa bu? Pedomannya. Maksudnya pedomannya bu? Apa bu? Al-Quran dan As-Sunnahnya. Lihat konsep pedomanannya. Kalau orang itu kitab orang itu bisa dibantah nggak bu? Gampang kitab orang-orang lain dibantah. Tapi Al-Quran bisa dibantah nggak? Kemudian lagi, lihat konsep ibadahnya. Ibadah kita gimana bu? Luar biasa nggak ibadah kita bu? Sholatnya luar biasa nggak? Sholatnya itu uduk dulu, kalau nggak uduk nggak boleh sholat. Orang bu katanya ibadah bu, kentut dia tunjukkan ibadah. Kentut dia pit, tetap aja dia ibadah. Kita kentut boleh nggak ibadah? Berhenti, uduk dulu, bersih. Dan kita ibadah itu bu dalam keadaan bersih, harus bacebo segala macam, najis nggak boleh ada. Konsep ibadah bagus ya? Bagus konsep ibadah. Pas ketika kita puasa, konsep ibadah kita puasa bagus nggak bu? Bagus. Hal-hal yang membatalkan kembali. Oh ada juga bu, orang Nasrani itu juga puasa. Cuman puasa azam namanya. Puasa azam bu tahu nggak? Saya nggak makan ini, tapi makan itu boleh. Jadi gitu cara puasanya. Ini apa pula puasa tuh? Nggak boleh makan ayam, tapi makan daging. Iya puasa apa namanya tuh? Saya bukan merecehkan, tapi kan di depan ibu semua nih. Orang Yahudi itu model puasanya gimana? Diam aja. Saya puasa sekarang, tapi diam aja. Makan boleh, minum boleh. Puasa apa tuh namanya tuh? Ya, puasa ngomong kan? Nah, terus apa lagi model puasanya? Orang lain kan mana misalnya? Model puasanya orang Hindu Buddha misalnya, orang Hindu Buddha. Puasanya cuma nggak boleh listrik, nggak boleh masak, tapi makan, minum. Puasa apa namanya? Kalau kita kan puasanya betul-betul terasa itu bu. Konsep puasa. Konsep zakat
Luar biasa kita, Bu. Membantu orang-orang miskin, jelas aturannya. Konsep haji luar biasa. Pokoknya ibadah kita tuh hikmahnya kalau Ibu cari satu, saya mau jelaskan cuma panjang waktunya. Saya cari preteli satu-satu, Bu. Kita akan mengatakan, tidak ada ibadah kita yang, tidak ada ibadah yang semantap dari ibadah kita ini. Orang kita mantap, Bu. Kemudian yang terakhir baru sosialnya, Bu. Baru apa, Bu? Jadi agama itu dilihat dari akhlak ke masyarakat kita ini. Berefek enggak? Kalau cuma satu ini dilihat, Bu, agama dari satu ini, Bu, itu enggak cukup. Cukup enggak, Bu? Konsep sosial ini cukup enggak? Semua agama, tanpa agama pun ngatur sosial bisa enggak? Bisa. Bu, kayaknya Ibu capek deh. Udahlah. Berkali-kali tadi. Udahlah, cukuplah segitu dulu. Nanti terlalu banyak, nanti susah pula. Ibu ya? Itu dulu, Bu, ya. Mudah-mudahan Ibu yakin betul dengan agama itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Oh boleh, saya kalau Ibu ada nanya boleh. Ibu yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Silakan. Baru kali ini saya mendengar dia seperti itu. Nah, sekarang kita kan mengajar kepada anak-anak jadi bagaimana kita mengajarkan hal yang seperti itu tadi dengan teori yang mudah diterima oleh anak-anak. Kan saya sebagai orang tua begini sulit juga menerima apa yang orang-orang besar bagaimana caranya metode-metodenya yang bisa menjelaskan seperti itu pada anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya konsep keimanan ya, Bu ya? Konsep keimanan ketuhanannya. Ya. Kalau untuk ketuhanan, Bu, gini. Pokoknya apapun yang terjadi pada diri anak, bawakan Tuhan di sana. Itu cara Nabi ngajarin pada sahabat. Misalnya, Bu, ketika dia makan, Ibu bilang apa sama anak? Nah, kamu makan ini, siapa yang kasih kamu makan, Nak? Siapa yang kasih makan, Nak? Allah, Nak. Apa kasih siapa, Nak? Siapa kasih makan? Allah. Nah, ini kan kalau Ibu jelaskan ya pakai teori begitu, Ibu. Nah, kalau Ibu ingin panjang-panjang lagi, ketika petani itu nanam padi, Nak, itu yang numbuhin siapa, Nak? Siapa yang numbuhin, Nak? Allah. Ada nggak petani itu yang numbuhin padi, Nak? Nggak. Kalau Ibu pakai akal nih, Bu ya, Ibu masukkan ke akal ya, karena iman itu membutuh akal, Bu. Tapi dia harus masukkan ke sini. Terus, Nak, petani nggak ada yang kuas. Cuman petani itu cuman tanam doang, habis itu dia bertawakal sama Allah. Siapa yang numbuhkan? Dan tidak ada Tuhan dari Tuhan selain Allah ini yang bisa, apa ya, Bu? Yang bisa numbuhin padi. Gak bisa numbuhin padi. Cuman dia yang tak kelihatan itulah yang bisa numbuhin padi. Itu siapa? Allah. Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, Tuhan Kristus, segala macam gak ada punya andil terhadap alam semesta ini. Contoh misalnya, Bu, kalau ada alam semesta ini, kalau ada nih Tuhan-Tuhan orang itu minta tolong sama dia. Kan kita sering matahari terbit dari mana, Bu? Dari timur. Minta tolong sama Tuhan tuh bosan pula kita melihat matahari terbit dari timur terus. Sesekali terbit dari mana, Bu? Insyaallah. Ya, Bu. Sesekali terbit dari mana, Bu? Enaknya, Bu? Dari barat. Minta tolong sama Tuhan-Tuhan mereka yang mereka katakan Tuhan itu, tolong terbitkan dari barat sedikit. Nah. Ada yang berani, Bu? Ada yang bisa? Berarti siapa yang ciptakan itu? Dialah yang tak kelihatan, Nak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mohon maaf nih, Nak, ya gitu. Bu, kalau mau panjang-panjang, Bu, ceritain, Bu. Apa Bu ceritain, Bu? Apa, Bu? Yang panjang-panjang Bu ceritakan ke anak Ibu tuh, Nak, kamu makan pakai apa, Nak? Gitu. Pakai lidah. Nah, lidah kita itu heran ya, Nak ya. Lidah ini kan kita sama nih. Nah, lidah mana? Tapi Nak herannya, Nak, kenapa kok lidah kita itu, Nak, bisa membedakan, suara kita tuh beda-beda ya. Nah, pertama bisa membedakan rasa ya, rasa. Nah, tahu dia ini pahit, ini asam, ini manis. Hebat betul ya Allah menciptakan itu ya, Nah ya.
Ada nggak Tuhan bisa seperti itu, Bu? Tuhan selain dari Tuhan Allah? Ada. Nah, terus dia punya apa? Punya suara. Suara kita ini sama nggak, Bu? Serius, Bu? Ada yang sama nggak suaranya, Bu? Enggak ada yang sama. Beradik kakak pun punya anak, cucu segala macam, Bu. Rekam lah, Bu. Dari orang dulu sampai orang sekarang, Bu, suaranya pasti beda. Beda. Hebat betul Allah itu menciptakan suara, Bu. Ya Allah. Kenapa kok bisa begitu ya, Bu ya? Kenapa kok bisa begitu, Bu? Ibu berteriak, orang di belakang dinding nih, itu Bu Lina datang. Teriak lagi, itu Bu Cut yang datang, yang kenal cuma 2 aja, Bu Lina, Cut Lina, itu Bu Cut. Suaranya beda. Kok Ibu tahu, Bu? Padahal Ibu nggak lihat. Dari apa, Bu? Wah, hebat nggak Allah tuh? Dan nggak ada Tuhan yang bisa menciptain suara itu selain dari Allah SWT. Telinga ini, Bu, telinga. Telinga ini pun hebat, Bu. Kayak gini-gini aja bentuknya. Ibu lihat telinga kita nih kayak gini-gini aja. Tapi dia bisa membedakan suara si anu. Itu hebatnya, Bu. Hebat telinga kita nih. Mata kita kan begini-gini aja bentuknya. Makanya, ma khalaqta hadza. Dan kitab kita nggak bisa terbantahkan, itu yang paling penting, Bu. Apa yang dikatakan Quran, telingamu begitu, matamu begitu, segala macam begitu. Itu ada semua dalam Al-Quran. Kalau di kitab-kitab lain ada nggak menjelaskan itu, Bu? Ada. Kitab-kitab lain itu hanya menjelaskan masalah sosial, tapi yang detail itu, Bu, tentang mata, tentang telinga, tentang lidah, tentang usus, tentang rahim, segala macam, hanya ada di mana, Bu? Nah, makanya, Bu, setiap hari ini Bu masukkan ke anak itu ketika dia makan, nak, yang kasih kamu makan siapa, nak? Allah. Yang kasih kamu minum, nak? Siapa yang kasih kamu minum, nak? Allah. Yang ciptain matahari siapa, nak? Allah. Ciptain bulan siapa, nak? Allah. Dan mudahnya memasukkan itu, Bu, ketika anak itu masih kecil. Kalau sudah dewasa ke ibu-ibu ini dibantah. Terus, saya ngajarin ini, Bu, ada pembantahannya itu dalam otak kita, Bu, karena otak kita ini ada error. Udah nggak bagus lagi, error, Bu. Tahu error nggak? Udah banyak yang lain rusaknya. Saya bilang, yang kasih makan siapa, Bu? Apa jawabannya, Bu? Suami yang ngasih makan. Suami nggak ngasih makan, tapi memakan. Aslinya memakan. Siapa yang ngasih makan? Gigi saya nih, ngasih makan lagi. Kan? Coba, Bu, ada orang punya gigi, ada punya lidah, punya mulut, tapi nggak bisa makan. Gara-gara apa, Bu? Sakit, ditahan sama Allah. Nggak bisa makan, Bu. Keluar terus, Bu. Keluar terus. Siapa yang bisa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu? Jadi kalau tanpa Allah, Bu, nggak bisa kita. Walaupun punya gigi, lidah, segala macam, Bu. Kalau nggak Allah, Bu, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu lagi kita menjelaskan sama anak-anak tuh. Pokoknya setiap kejadian, Bu, masukkan iman. Apa yang mereka rasakan ketika Ibu main-main di jalanin, melangkah dia. Nah, siapa yang membuat kamu bisa melangkah begini, nak? Siapa, nak? Allah. Banyak orang yang punya kaki tapi tidak bisa melangkah. Kalau memang dia berkuasa terhadap dirinya sendiri, tentu dia bisa melangkah. Tapi kalau kata Allah enggak, ya enggak, nah. Sulit ya masuk dengan kota Ibu, sulit ya. Karena Ibu udah gede. Kalau kecil masuk tuh, Bu. Kalau kecil masuk, Bu. Kecil masuk, serius, Bu. Kalau kecil, Bu, anak-anak kecil sebelum balik gitu. Masuk. Karena anak itu dia punya daya khayal. Bu, tahu daya khayal? Imajinasinya. Imajinasi itu dekat dengan keimanan. Cuma dimasukkan iman, masuk dia situ. Tapi kalau Ibu ini imajinasi Ibu nggak ada lagi. Udah habis. Imajinasi Ibu tahu nggak? Anak-anak kecil, anak saya usia 3 tahun, Bu, ketika dia main, ini ada mobil nih. Awas Abah ditabrak nanti, awas. Padahal nggak ada mobilnya, Bu. Cuma ngomong doang, dia bilang imajinasi. Iman itu memang imajinasi, Bu. Memang kata-kata ada imajinasi, tapi beda dengan imajinasi lepas. Sulit untuk menjelaskannya, Bu. Terus Bang tulis. Tapi Nabi Muhammad bisa menjelaskan itu kepada sahabat, dan sahabat itu yakin betul ada Allah. Nggak tahu, Bu. Ibu mungkin ada masukan gimana cara memasukkan iman dalam hati? Pokoknya, Bu, apa yang terasa pasti ada Allah di situ. Ada apa yang terasa, Bu, pasti ada Allah di situ. Betul nggak, Bu?
Konsep tulisan saya kurang bagus, Bu. Nah, terus yang kedua, Bu, tentang apa, Bu? Tentang tentang syariat ya, ibadah lah ya. Ibadah kita mantap. Ini konsepnya. Kemudian yang ketiga, Bu, tentang pedoman tadi ya, Bu ya. Terus apa, Bu? Tidak bisa terbantahkan, Bu. Baru keempat tentang apa? Sosial. Rata-rata orang yang mengatakan bahwa agama itu sama, mereka hanya melihat apa? Sosial aja. Tapi ketuhanannya mereka nggak baca kan? Konsep apa tuh? Konsep ibadahnya mereka nggak baca. Sementara agama itu harus kayak gitu lengkapnya dijelaskan. Betul nggak, Bu? Kan agama ini kan bukan sosial aja. Agama itu apa, Bu? Ada Tuhannya di situ, ada ibadahnya di situ, ada kitabnya sebagai pedoman di situ kan itu ya, Bu ya. Pokoknya Ibu ngapain terasakanlah bahwasanya ada Tuhan, Ibu. Pasti ada Tuhan. Bu, Ibu melihat, makan, minum segala macam itu ada Tuhan nggak itu ya? Aduh, susah saya menjelaskan. Agak berat juga sih. Susah, serius, Bu. Susah. Tapi Ibu yakini dengan hati, Bu. Yakini pasti ada. Terasa itu, Bu. Terasa. Lama Ibu terasa. Bu, tanya, Bu. Misalnya ibu-ibu yang kaya nih, tanya. Ibu kok bisa kaya? Apa jawaban ibu orang-orang kaya, Bu? Nggak tahu, saya tahu-tahu kaya aja. Berarti ada Allah nggak di situ? Tanya juga orang yang miskin. Kenapa kamu miskin? Apa jawabannya, Bu? Nggak tahu, tahu-tahu miskin aja. Jadi kaya miskin itu ada siapa, Bu? Allah. Sakit senang ada siapa, Bu? Allah. Bahagia dan sengsara ada siapa, Bu? Allah. Tapi semua yang ada pada diri kita, Bu, semuanya baik. Semuanya baik. Senang baik. Kaya kalau ada, alhamdulillah. Miskin kalau nggak ada, ya nggak terlalu jadi masalah. Miskin jadi masalah nggak, Bu? Nggak terlalu jadi masalah. Saya contohkan sama Ibu, Bu. Ada orang kaya meninggal, titel bagus, pangkat bagus, jabatan bagus, semuanya bagus, Bu, duit banyak. Baru saja meninggal 1 jam, Bu, dipanggil sama apa tuh datang amilin. Amilin, Bu tahu amilin? Tukang mandiin mayat. Dibilangnya apa, Bu? Tolong bawakan jenazah tuh, saya mau mandikan. Jenazah dibilangnya, Bu. Padahal dia profesor doktor tuh, Bu. Harusnya kan dibilang, tolong bawakan profesor doktor tuh. Jangankan apa, Bu? Detailnya, namanya aja hilang. Bu, itu masalahnya di kaya atau di apa, Bu? Nggak ada masalah. Dunia ini akan kita tinggalkan. Ya nanti kita datang itu apa? Apa yang kita datang itu? Saya rasa nggak boleh panjang-panjang ini, Bu. Karena kalau panjang-panjang Ibu pusing nanti. Udahlah ya segitu ya. Mohon maaf. Boleh, Bu. Oh, baik, ada pertanyaan Ibu. Ibu langsung nanti pertanyaan boleh juga. Silakan, Bu. Dan tidak ada bandingannya, jelas tuntunannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sekarang timbul pertanyaan besar, kenapa di agama Islam itu sendiri timbul perbedaan aliran-aliran? Padahal mereka itu mengacu semua kepada Allah. Gimana letak salahnya, Ustaz? Karena ada bermacam-macam yang kadang nggak masuk akal juga karena Islam. Iya, kasih. Bu, silakan, Bu. Lah. Terima kasih. Ustaz tadi yang sudah saya paparkan kepada kami luar biasa, sehingga kami bertambah bagaimana seorang pemuda yang datang dari dahulu di Masjidil Haram, kemudian siapa pemuda tersebut adalah Rasulullah. Dan menurut Ustaz tadi bahwa yang membawa Hajarul Aswad itu katanya dari surga. Siapakah yang pertama kali membawa Hajarul Aswad ke dalam Masjidil Haram tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling gampang pertanyaannya ya, Ibu. Dalam hadis Nabi yang paling jawab yang membawa adalah Jibril, diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan yang masih kosong. Jadi ada satu batu sulit untuk Ibrahim mencari batu, dikasih batu satu.
Kemudian berikut Bu ya. Sudah terjawab Bu ya? Jibril ya. Terus pertanyaan Ibu tadi, kenapa kok di Islam itu ada beda? Bu, Al-Quran itu Bu, dia bisa ditafsirkan. Al-Quran memang absolut kebenarannya. Cuman cara penafsirannya itu yang beda-beda. Bu, selagi ini Bu, ini tujuannya apa? Kenapa kok Allah nggak bikin satu pendapat aja Bu? Kenapa kok dibikin beberapa pendapat? Apa Bu masalahnya Bu? Karena Allah ingin tahu siapa yang betul-betul berdalam-dalam dengan agama ini, siapa yang tidak berdalam-dalam. Makanya Bu, ada yang kalau mazhab ada berapa Bu? Ada 4. Mazhab ada 4. Tapi Bu, rata-rata perbedaan dalam Islam ini, maaf nih. Perbedaan dalam Islam itu rata-rata perbedaannya, kalau perbedaan fikih, Bu. Kalau perbedaan fikih masih boleh Bu? Masih boleh? Boleh. Apa sebab? Karena itu masalah menjelaskan, bukan masalah inti. Masalah inti itu adalah masalah ketuhanan. Ibadahnya udah jelas. Cuman masalah modelnya aja. Kalau ibadahnya jelas, puasa, zakat, haji itu jelas ya. Cuman kan ada rincian-rincian di bawah itu yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil itu di luar namanya cabang. Apa namanya Bu? Cabang dari ibadah. Kalau ibadahnya udah jelas. Orang sholat enggak. Kalau 4 rakaat ya 4 rakaat gitu kan zuhurnya, asarnya. Cuman masalah misalnya niat itu dilafazkan atau enggak. Masalah apa nih Bu? Masalah nih niat. Niat itu diapain? Dilafazkan atau enggak. Cuman perbedaannya cuma di situ. Tidak merubah esensi yang ada ini. Lafaz atau diam atau namanya sir Bu ya. Cuman bedanya cuma di situ. Ya kan? Tapi mohon maaf ini, ada juga sebagian nih, mohon maaf ini, aliran-aliran sesat di agama Islam dan tujuannya itu memang untuk menyesatkan. Makanya Bu, kalau aliran yang tidak sesat, ya 4 mazhab itu tidak sesat. Ilmu kalam misalnya yang jelas itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ari, Al-Maturidi, kan kalau sudah semua orang ngomong kayak gitu Bu, berarti itu benar ya. Itu benar. Yang salah itu misalnya, mohon maaf ini, kita sebut merek jadinya ya. Misalnya nih Khawarij, Syiah kayak gitu kan udah ada tuh ulama mengatakan itu salah gitu kan. Mu'tazilah kayak gitu ya. Kenapa disebut begitu Bu? Salah Bu? Karena Ahmadiyah gitu misalnya contohnya. Kenapa disebut itu? Karena melenceng. Sebenarnya tujuannya itu memang untuk merusak. Makanya Bu, kalau dapat aliran yang merusak itu, kembali saja kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada tadi Bu, nah ini Bu, mohon maaf, beragama itu jangan lihat kata orang. Bu tahu kata orang Bu? Kata orang, Ibu kan dengar kata saya ini ya. Memang Bu dengar juga kata saya ya. Tapi harusnya Bu nggak dengar kata saya. Harusnya dengar apa Bu? Kata Allah dan Rasulnya. Kalau dengar kata saya itu sebagai pengantar aja. Sebagai apa Bu? Pengantar. Ibu tahu pengantar? Itu kata Ustadz. Benarkah kata Ustadz ini atau enggak? Ibu lihat kemana Bu? Ibu kira bisa baca Quran, bisa baca hadis nggak? Bisa kan? Ibu pelajari Al-Quran sendiri, Ibu pelajari hadis sendiri. Kalau kata Al-Quran saya salah, Ibu bilang apa? Salah Ustaz Roni Hidayat. Boleh Ibu nyalakan? Boleh. Ibu jangan telan agama itu dari orang. Tapi dari mana Ibu telan agama itu? Al-Quran dan As-Sunnah itu nggak pernah salah Bu. Tapi orang mungkin salah Bu. Mungkin. Saya mungkin salah. Mungkin. Tapi ya Bu lihatlah background saya bagaimana. Ibu kan lihat background orang yang ngomong ini Bu lihat dulu. Tapi rata-rata mohon maaf ini orang yang banyak salah. Orang yang banyak salah gara-gara mereka hanya mencukupkan kata orang. Kata orang begitu. Nah, itu banyak salahnya di situ tuh. Dia cuma mengatakan kata orang, dia telan mentah-mentah. Harusnya nggak begitu beragama. Harusnya gimana Bu? Al-Quran Sunnah. Begitu nggak diajarkan sahabat Bu? Ya. Sahabat kalau Umar bin Khattab kata misalnya Abu Musa Asy'ari bilang begini. Abu Musa Asy'ari bilang apa Bu? Abu Musa Asy'ari dulu ketika ada taun Bu, tahu enggak taun? Taun apa Bu? Penyakit mewabah itu kan. Apa kata Abu Musa Asy'ari? Cara menyelesaikannya Nabi pernah ngomong, saya pernah dengar nih. Saya pernah dengar. Apa tuh? Yang di dalam enggak boleh keluar, yang di luar enggak boleh masuk ke dalam. Itu kata siapa? Abu Musa Asy'ari. Umar bin Khattab, kamu sembarang ngomong, kamu enggak? Kamu bilang itu dari Nabi, padahal kamu sendiri yang ngomong. Benar enggak ini? Siapa saksimu? Maksudnya siapa yang pernah dengar dari Nabi?
Dipanggil kata Muhammad SAW, Sanu pernah dengar gak? Sanu pernah dengar. Dipanggil orang tadi, apakah benar Nabi Muhammad ngomong begitu? Benar, kami juga dengar. Kalau begitu benar. Jadi Abu Umar bin Khattab langsung cross check. Begitu beragama itu Bu harusnya. Cuman kan kadang-kadang kita ini kan apa Bu ya? Malas. Sudah sibuk dengan dunia. Baca Quran, nggak mau. Baca hadis, nggak mau. Kan Ibu tersinggung jadi kan gara-gara saya ngomong kayak gitu. Tersinggung kan Ibu jadinya? Tersinggung kan nih? Makanya Bu, orang Bu gampang menyesatkan orang dengan apa Bu? Dengan orang ini. Bu, iblis mudah nggak menyesatkan kita Bu? Mudah Kak. Otak kita ini bisa dicuci sama iblis nih, orang-orang jahat bisa nyuci nih. Otak ini kan bisa untuk baik, bisa untuk buruk. Maka arahkan ke yang baik. Ke yang baik itu kemana Bu? Al-Quran dan Sunnah. Sering-sering Bu baca Al-Quran, sering Bu baca. Kalau ada orang ngomong tentang agama Ibu nih, langsung Ibu cek Al-Quran dan Sunnah. Benar nggak omongan dia nih? Dan Ibu harus pinter. Kalau Ibu nggak pinter ya susah. Akhirnya kan Ibu tertarik. Kalau kita nggak punya pedoman Al-Quran dan Sunnah, gampang orang menarik kita ke kiri, gampang orang menarik kita. Bu pusing aja nanti. Kalau ada perbedaan Bu dalam agama kita, kalau masalah cabang Bu, yang nggak inti-inti betul itu masalah sepele, itu nggak ada masalah itu. Tapi kadang sebagian orang dia masalah sepele jadi masalah besar. Ini masalahnya. Makanya Ibu bisa jawab sama orang yang membesar-besarkan masalah. Dia sepele tapi jadi besar. Pukul kepala itu. Ini masalah sepele, kamu sembarang ngomong. Kan Ibu bisa mukul kepalanya tuh. Bisa nggak? Kasar kan saya jadinya ya. Saya orang Padang begitu Bu. Pukul kepalanya. Sembarang ngomong aja. Ini masalah sepele nih. Masalah cabang nih. Masalah lafaz atau tidak lafaz. Ini nggak terlalu penting ini. Kalau kamu ingin bahas, boleh bahas. Tapi jangan ini. Dia nggak penting betul. Yang penting itu ibadah. Contoh masalah gampang aja Bu. Sering kunut nggak kunut? Kan kunut. Kalau ada orang mengatakan kunut luar biasa itu harus wajib segala macam masuk neraka kalau nggak kunut, pukul kepalanya. Kamu masuk neraka karena kunut nggak kunut itu masalah. Nah itu. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh kunut, kalau siapa yang kunut masuk neraka juga pukul kepalanya. Ini masalah cabang ini. Yang penting itu ibadah itu. Kunut atau nggak kunut itu kan kalau sejarah kan Ibu baca tuh sejarah kunut Bu. Dulu Nabi kunut, saya terpaksa pula saya jelaskan lagi. Kan panjang jadi penjelasan. Saya jelaskan contoh. Bu, kunut contohnya ya. Dulu Nabi Muhammad itu sahabat diminta oleh orang-orang Bani Huzail. Ini apa Bu? 70 orang penghafal Quran untuk ngajarin mereka. Tahu-tahu mereka berkhianat, mereka kepung 70 orang itu mereka bunuh. 70 orang sahabat luar biasa penghafal Quran dibunuh. Nabi Muhammad berdoa di kunut setiap sholat tapi setiap sholat. Apa doa Nabi? Allahumma al'an Bani Huzail. Ya Allah, laknat Bani Huzail tuh, dia tipu saya. Terus setiap sholat Bu. Setiap sholat itu doakan sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi nggak bisa langsung pegang dia gara-gara banyak orang Yahudi yang mendukung Bani Huzail ini. Kalau seandainya Nabi langsung caplok dia, Yahudi banyak pendukungnya. Nabi bisa berdoa aja dulu. Karena Nabi nggak kuat betul kekuatan. Laknat Bani Huzail. Ditegur sama Allah setelah sebulan. Muhammad, jangan keras-keras betul Muhammad. Kalau kau laknat semua nanti umatmu nggak ada, habis orang di atas dunia ini nanti nggak ada jadi umatmu lagi. Jangan kuat-kuat betul Muhammad. Ditegur sama Allah kepada Nabi. Habis itu Nabi Muhammad nggak boleh ya Allah, doanya lain aja. Doa kunut juga, cuma doanya dirubah bukan laknat lagi. Doanya seperti kunut kita nih. Allahumma hadina biman hadi. Untuk diri lagi. Ya Allah tunjuki kami hidayah ya Allah, berikan kami Allahumma hadina fiman hadait wa'afina fiman berikan kami kesehatan, wa'afina fiman afait wa tawallana fiman tawad, berikan kami kekuatan ya Allah. Cuma doa untuk pribadi, bukan doa untuk orang melaknat orang itu lagi, dirubah sama Nabi doa kunutnya menjadi doa kunut kita ini. Dari 4 mazhab tersebut berbedalah cara mereka memandang. Cara mereka memandang. Kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i ini Bu. Imam Syafi'i ini kan Nabi kan pernah kunut. Kalau Nabi kunut ya udah kita kunut aja. Bukankah setiap dari ibadah kalau kita lakukan ada pahalanya? Ya udah saya kunut aja lah, kata dia kan. Kunut terus ya. Siapa Imam Syafi'i dari melihat itu? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kata Imam Hambal, kata Imam apa tuh? Kata Imam Hanafi Bu. Kata Imam Hanafi lagi. Kata Imam Hanafi, kan Nabi Muhammad itu ditegur. Jangan kunut. Kalau saya nggak kunut lah, saya nggak kunut.
Apa sebab, Bu? Karena ditegur. Dari cerita yang sama nih, Bu, tapi berbeda cara pandang. Terus kata Imam apa, Bu? Kata Imam Maliki, Bu, saya kunut, tapi saya takut ditegur juga. Karena saya takut ditegur, akhirnya saya gimana, Bu? Saya kunut tapi diam aja. Sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan enggak juga, cuman antara iya antara enggak gitu lah Imam Maliki itu kan. Saya kunut juga tapi enggak angkat tangan, enggak model Imam Syafi'i keras gitu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ini Hambali nih. Apa kata Hambali? Saya kunut kalau ada kejadian. Karena Nabi Muhammad kan ada kejadian yang baru kunut. Kalau enggak ada kejadian, enggak kunut. Ya, Bu, dari satu masalah jadi berapa, Bu, pendapat? Boleh enggak begitu, Bu? Ya boleh, kan bukan masalah inti. Yang intinya itu sholat, kunutnya itu adalah tambahan. Tambahan itu pernah dilakukan Nabi, dilakukan boleh enggak? Boleh. Ditinggalkan boleh enggak? Boleh, karena juga Nabi tidak pernah ada juga tidak pernah kunut, boleh. Jadi itu bukan masalah inti. Jadi sekarang itu ada yang membuat masalah enggak inti jadi perkelahian segala macam. Itu yang jadi permasalahan itu. Kalau Ibu ngerti tentang mana yang meletakkan ini inti, ini enggak inti, Bu. Ibu jelas aman hidup. Tapi kalau nggak bisa melihatkan ini penting, ini nggak penting, yang nggak penting jadi penting, ini masalah besar jadinya itu. Masalah besar. Kunut nggak penting jadi penting jadinya. Masalah besar itu. Paham nggak Ibu nih? Serius? Ibu dari tadi udah masuk-masukkan ini ke dalam dari tadi lagi, saya takut lama-lama udah pulang aja kita lagi. Udah ya? Mudah-mudahan paham Ibu ya. Mudah-mudahan paham. Doakan mudah-mudahan saya istiqomah. Bertambah-tambah ilmu saya, pandai saya menjelaskan sama Ibu. Jangan sampai salah saya menjelaskan agama ini. Coba kalau salah, Bu, siapa yang salah, Bu? Saya takut. Saya berusaha untuk beragama yang baik dan benar, Bu. Securahkan otak saya, pikiran saya, hati saya untuk beragama yang benar. Biar saya sampaikan kepada Ibu nggak salah-salah. Dan anggap, Bu, ya, sekali lagi, Bu ya, anggap ini hanya sekedar pengantar. Apa, Bu? Kalau benar kata saya, kalau benar Al-Quran, maka bilanglah Ustaz Yusuf ya. Nah, kalau omongan saya, Ustaz Ibu bilang apa? Allah. Jadi Ibu jangan pernah Ibu mengatakan Ustaz Roni Hidayat benar, Al-Quran salah. Nah, jangan. Nggak ada agama kita begitu metodenya. Agama kita metodenya apa, Bu? Siapa yang ngomong boleh, tapi cek kepada Al-Quran dan As-Sun. Kalau benar kata Al-Quran dan Sunnah, benarlah dia. Tapi kalau salah kata Al-Quran dan Sunnah, salahlah dia. Apa sebab? Karena manusia itu sering yang benar itu apa, Bu? Nah, makanya Ibu belajar lagi ya Al-Quran dan As-Sun. Terima kasih Ibu ya. Mohon maaf atas Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkan hati kami ya Allah untuk menerima agama ini ya Allah. Buat kami betul-betul paham dengan agama-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran, dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Dekatkanlah orang-orang yang baik kepada kami, yang mengajarkan agama yang baik kepada kami ya Allah. Jauhkan orang-orang yang tidak baik yang hanya untuk merusak agama ini dari kami ya Allah. Jangan Kau pertemukan kami dengan orang-orang yang jahat ya Allah. Pertemukan kami dengan ulama-ulama yang baik-baik saja ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', a'udzubika min qalbin la yakhsha', a'udzubika min du'ain la yustajabulah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah. Kalau kami dapat ilmu yang bermanfaat ya Allah, yang bisa merubah diri kami, jiwa kami untuk mengarah kepada kebaikan. Jangan Kau berikan kami ilmu ya Allah yang membuat kami keras hati kami dan melakukan keburukan ya Allah. Ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat yang mengarahkan kami kepada kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jangan sampai doa-doa kami tak Kau kabulkan ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran.